Ini jelas serial baru terbaik Januari tahun ini. Tentang aku yang bermuka tsundere. Menyatakan cinta pada cowok berkacamata yang bermuka datar. Baru sadar bahwa perasaan itu saling berbalas. Pemeran utama wanita ceria dan riang. Ekstrovert. Dia adalah pusat perhatian di kelas. Namun sebenarnya hatinya sangat peka. Selain itu, sangat memikirkan pandangan orang lain. Biasanya selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kelompok. Hanya dengan begitu saya akan merasa nyaman. Namun pemeran pria utama justru kebalikan darinya. Tidak hanya bersikap pendiam dan tenang, dia juga punya pendirian sendiri. Selain itu, ia juga memperlakukan semua orang secara setara. Berpegang pada prinsipnya sendiri. Justru karena itulah pemeran wanita utama sangat mengaguminya. Bisa dibilang, tokoh wanita. Sudah sangat menyukainya hingga tidak bisa lepas. Tapi karena terlalu malu, dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Setiap percakapan di antara mereka selalu terasa aneh. Temannya menyuruhnya untuk tidak memberikan masalah sulit kepada tokoh pria. Namun, tokoh pria selalu menolak dengan tegas. Akhirnya, semakin dia bersikap begitu, semakin tokoh utama perempuan menyukainya. Setiap kali mengobrol dengan teman-temannya, tokoh utama perempuan tak bisa menahan diri untuk melirik tokoh utama pria. Mungkin semua orang mengira sang pemeran pria hanya cowok berkacamata yang pendiam. Namun sebenarnya, setiap kali dia selalu menyampaikan pendapatnya dengan baik. Sehingga kebanyakan teman sekelas sangat menghormatinya. Meskipun agak kaku dan sulit diajak berkomunikasi. Namun dia juga tak akan merendah untuk menuruti orang lain. Sang tokoh wanita juga tak menyangka bahwa dia waktu itu kebetulan duduk di meja sebelahan dengan sang tokoh pria. Jangan-jangan ini karena dewa cinta, Cupid, yang ikut campur. Kalau jaraknya sedikit lebih dekat, bisa mencium baunya. Rasanya sangat tidak enak. Hingga tokoh utama perempuan begitu gugup sampai memperlihatkan senyum aneh. Awalnya dia masih sempat mencari-cari topik obrolan ini itu. Kalau papan tulisnya tidak terlihat jelas. Dia tidak keberatan membantu memberitahukan apa yang tertulis di papan tulis kepada tokoh utama laki-laki. Namun tokoh utama laki-laki pada akhirnya menolak kebaikannya. Tindakan yang berkarakter seperti itu membuat tokoh utama perempuan sangat iri. Dan juga sangat mendambakannya. Bagaimanapun juga, dia adalah gadis yang sangat pandai menyesuaikan diri dengan topik pembicaraan semua orang. Seandainya kali ini dia mengalihkan topik ke tokoh utama pria. Tokoh utama pria ternyata menganggap gangguan yang sudah lama dilakukan padanya. Tidak masalah. Bukankah ini berarti dia tidak membenci dirinya? Hati tokoh utama wanita merasa senang. Merasa hubungan mereka telah maju satu langkah besar. Tersedia setiap saat. Dia sebenarnya hanya ingin berbicara dengannya seperti biasa. Tetapi karena terlalu memedulikan pandangan orang lain, maka hanya bisa dengan cara yang tak disadari oleh tokoh utama pria. Untuk berinteraksi dengan tokoh utama dengan cara yang membuat rasa sukanya tak terdeteksi. Dia tahu bahwa dirinya dan tokoh utama pria memiliki kepribadian yang benar-benar bertolak belakang. Saat dihadapkan pada ajakan hangat dari teman. Meskipun dia masih harus mengerjakan PR hari ini. Tetapi tetap harus ikut pergi makan burger. Ketika bertemu teman yang minta meminjam PR darinya. Wanita utama juga tak pernah menolak siapapun. Hanya saja dia tentu akan pura-pura mengeluh. Untuk menjaga citra. Karena itu, wanita utama selalu punya banyak teman. Namun begitu mendengar topik yang berhubungan dengan pemeran pria, tidak bisa tenang. Katanya tujuannya masuk Universitas Tokyo. Rasanya selalu, dia seperti berasal dari dunia yang berbeda dengan orang lain. Tapi di antara mereka, hanya sang protagonis perempuan yang paling akrab dengannya. Mengenai hal itu sang protagonis perempuan agak malu. Akhirnya karena lengah sebentar, hampir saja tersedak minuman. Dia juga tahu hari ini dia selalu ceroboh. Jadi buru-buru menjelaskan bahwa dirinya sudah di usia yang mudah tersedak. Setiap kali dia membaca situasi untuk menyesuaikan diri dengan kelompok. Tapi sikap pragmatis ini membuatnya selalu kelelahan. Jadi hari itu setelah pulang sekolah, dia berdiam di toilet untuk mengosongkan pikirannya. Bahkan dia yang penuh energi sekalipun, akan ada saat-saat ketika benar-benar kehabisan tenaga. Siapa sangka saat dia pergi ke lemari sepatu untuk ganti sepatu dan berniat pulang. Ekspresi bosan sambil menguap. Ternyata dilihat langsung oleh sang pria utama. Yang paling aneh, pria utama itu juga kebetulan akan pulang. Dan arah pulang mereka berdua sama. Ternyata searah. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekolah, sang tokoh wanita mengira ini adalah kesempatan emas. Lalu ia mengumpulkan keberanian dan berkata, ingin berjalan pulang bersamanya sebentar. Tak disangka akhirnya berjalan sangat lancar. Padahal arah pulang mereka memang searah. Ternyata mereka tak pernah saling berpapasan sebelumnya. Melihat pemeran pria agak terdiam, pemeran wanita segera menjelaskan. Pasti karena dia biasanya suka mondar-mandir ke sana kemari. Tetapi pemeran pria terus sibuk dengan pekerjaan OSIS. Melihat tanggapannya yang tetap datar, pemeran wanita mengerahkan segala upaya untuk menciptakan topik pembicaraan. Bahkan sampai menceritakan waktu terakhir dia makan burger dengan temannya. Tapi sepertinya karena berusaha terlalu keras, makin lama obrolan makin canggung. Akhirnya dia sampai mulai meragukan hidupnya.
Namun tiba-tiba pemeran pria itu menanyakan padanya, "Hamburger enak enggak?" Ini benar-benar pembalikan yang mengejutkan. Bahkan lawan bicaranya sampai mengajaknya untuk ketemu lagi lain kali. Apakah itu cuma basa-basi atau jawaban spontan? Sang pemeran wanita memikirkan semua kemungkinan. Hasilnya adalah tidak tahu harus membalas apa sekarang. Jantungnya hampir melompat keluar. Tepat pada saat itu, jari-jari mereka bersentuhan seolah menyalakan percikan api. Tokoh wanita seketika terkejut seperti tersengat listrik. Sebenarnya dia masih ingin menjelaskan bahwa ini murni kebetulan. Kalau begitu, kamu datang ke sini. Kamu dan aku. Semua terjadi begitu alami. Hingga sang tokoh wanita tiba-tiba merasa dirinya melayang. Apakah ini semua hanya mimpi? Dan sekarang mungkin dia sangat berkeringat di telapak tangan. Apakah tokoh pria akan merasa jijik karena itu? Apakah ini yang disebut perasaan berdebar? Saat itu, ada teman sekelas yang berjalan melewati mereka. Keduanya dengan sangat serasi melepaskan tangan mereka. Setelah itu, sang wanita utama hanya ingat. Mereka berpisah di sebuah persimpangan. Pria itu sama sekali tidak ingat bagaimana ia bisa sampai rumah. Akhirnya ia tergeletak di pintu masuk dan ditemukan oleh kakaknya dengan wajah pucat seperti mayat. Ketika sang wanita utama menyadari apa yang barusan dilakukan pria itu, sang wanita utama langsung menjadi gelisah. Lalu ia tertegun untuk waktu yang lama. Yang penting kali ini pemeran pria malah yang mengambil inisiatif. Ya Tuhan. Besok dia harus pakai ekspresi apa untuk ke sekolah. Malam ini dipastikan dia tak akan bisa tidur semalaman. Yang penting, perasaan deg-degan ini benar-benar membuatnya tak bisa menahan kegembiraan. Setelah berteriak seperti babi yang disembelih, pahlawan wanita itu akhirnya tertidur. Hanya saja saya jatuh dari tempat tidur keesokan harinya. Dia baru menyadari bahwa dia akan terlambat. Yang paling konyol adalah ibunya malah mengira dia terlalu lelah akhir-akhir ini. Tidak hanya menyiapkan sarapan untuknya, tapi juga menyarankan bahwa terlambat sekali tidak masalah. Dan waktu ini sudah hampir siang. Bahkan jika terburu-buru keluar, hasilnya juga sama saja. Jadi lebih baik bersikap santai dan sedikit lebih elegan. Sampai siang tiba di sekolah. Tidak ada yang menyangka. Tokoh utama wanita yang biasanya siswi teladan ini akan terlambat. Tapi kemudian terjadi hal yang absurd. Yamada ini menceritakan tentang apa yang dilihat temannya kemarin. Pernah membacanya. Mika. Katot David. Dia punya teman sial yang gak peka dari mana sih? Dan, kenapa ada pihak berpengaruh yang sampai melihat mereka? Tapi sang pahlawan tiba-tiba menyadari masalah besar. Bisa jadi sekarang mereka saling menyukai. Namun masa sulit hubungan tersebut belum ditentukan. Kalau kebetulan sang pemeran pria dengar dan salah paham, maka dia tidak punya peluang sama sekali. Tapi pihak lain mengaku melihat bagian yang mana. Dalam kepanikan, wanita utama tanpa sengaja menyangkal. Ternyata pada saat itu, pria utama masuk dari luar. Bahkan dia mendengar apa yang barusan dikatakan wanita utama. Ini benar-benar perkembangan terburuk. Saat wanita utama sedang bersikeras menyangkal, itu didengar oleh pria utama. Ini benar-benar tindakan yang sangat memalukan. Akibat terlalu peduli. Dia bahkan lupa kalau sekarang sedang di kelas. Tokoh wanita langsung bingung. Kakak 7, kamu harus mati. Semua pria tidak menganggapmu serius, ya. Kamu harus mati. Lihat kamu seperti setan yang terpesona. Tapi memang harus minta maaf kepada lawan bicara. Jadi waktu berikutnya, pemeran utama wanita sangat bimbang. Padahal jelas dia harus segera memulai pembicaraan dengan orang itu. Dan menjelaskan hal ini. Namun meskipun seluruh tubuhnya gemetar hingga berkeringat dingin, dia tetap tak mampu memulai percakapan di situasi seperti ini. Akhirnya pemeran utama pria yang mendekatinya. Namun dia ternyata sangat sedih. Bahkan menyuruh pemeran utama wanita melupakan apa yang terjadi kemarin. Kata-kata itu membuatnya seakan disambar petir. Suara tawa dan canda teman-teman di sekitarnya saat ini terdengar. Sangat menusuk telinga. Dia juga tidak ingin menyembunyikan sifat aslinya demi orang lain. Dia terdiam sebentar. Detik berikutnya, pemeran wanita itu segera mengakui bahwa dia menyukai pemeran pria. Katanya kemarin susah payah dia mengajak dia pulang. Apa memang hal ini terlihat aneh bagi semua orang? Sekarang giliran Yamada yang bingung. Awalnya dia pikir tokoh utama perempuan. Hanya kebetulan bertemu saat pulang sekolah. Ternyata tebakan dia benar. Dan tokoh utama perempuan itu ternyata serius. Jadi dia saat istirahat siang. Bukankah itu terdengar sangat tidak peka? Saat itu seorang teman bertanya kepada pemeran utama wanita. Apakah kamu akan begitu saja membiarkan pemeran utama pria pergi? Kalau lari, seharusnya masih bisa mengejarnya. Jadi kalau dia memang serius, cepat kejar dia. Ungkapkan perasaanmu. Semangat belajar itu yang paling penting. Kalau kamu memang ingin belajar, ya buat catatan pertandingan ini. Soal ini untuk kamu.
Ada yang salah. Tapi sepertinya karena terlalu gugup dia tidak bisa berlari cepat. Ternyata mengungkapkan perasaan kepada teman adalah hal yang begitu lega dan sederhana. Pemeran wanita berlari kecil sepanjang jalan. Untungnya akhirnya dia berhasil mengejar pemeran pria di jembatan penyeberangan. Saat itu pemeran pria. Ia juga meragukan dirinya sendiri apakah sudah tergila-gila. Ia mengira sang wanita mengajaknya bicara. Hanya semata-mata karena niat baik. Namun kenyataannya, setiap hari justru sang wanita menunggu sang pria memulai percakapan dengannya. Sudah menjadi rutinitas harian tokoh pria. Bagian yang tak terpisahkan. Tokoh pria sudah tak bisa membayangkan hari-harinya tanpa wanita itu. Namun hingga sang wanita berteriak satu kali di jembatan penyeberangan. Mengaku cinta padanya. Tokoh utama baru saja tersadar dari kekecewaannya. Gadis yang setiap hari mengajaknya bicara. Ternyata juga menyukainya. Tokoh wanita sangat menyesal telah menyembunyikan perasaannya karena dia tidak cukup berani. Hingga menyakiti hati tulus tokoh utama. Sebenarnya dia ini sangat lemah. Tapi bagaimanapun juga, tolong jangan tinggalkan aku. Aku sangat senang ketika dia menggenggam tanganku. Hari ini juga karena terlalu bersemangat. Aku tidak bisa tidur sehingga terlambat. Meskipun akhirnya aku tetap tertidur. Tapi aku berharap dia tidak membatalkanku karena itu. Tidak ada ide. Awalnya kupikir ini hubungan cinta yang tidak seimbang. Ternyata ini benar-benar saling mengejar. Tokoh pria itu tipian, kalau tokoh wanita tidak bicara. Suasananya perlahan jadi canggung orang yang tak berguna seperti itu. Meski dirinya seperti itu, apa boleh begitu? Tapi ekspresinya sekarang super imut. Tokoh wanita benar-benar tak bisa menahan kegembiraan dan menangis terseduh-seduh. Awalnya tokoh pria ingin mengambil sapu tangan untuk mengusap air mata perempuan itu. Namun tiba-tiba ia teringat bahwa perempuan itu pernah bilang bulu mata palsunya bisa copot. Ternyata, orang ini memang selalu mendengarkan dirinya sendiri dengan baik. Jadi di masa depan, di antara mereka, akan terjadi hal-hal yang membuat hati berdebar seperti apa ya? Sang pria utama sama sekali tidak menyangka. Setelah mulai berubah dari dirinya sendiri, ternyata bisa mendapatkan hasil yang begitu tak terduga. Teman sekelas yang biasanya tidak ada hubungannya dengannya, ternyata malah dengan sukarela mendekati dan menyapanya. Yuzu benar-benar cewek banget, ya. Namun dia tetap memperhatikan perubahan pada dirinya. Apakah itu akan mengganggu orang-orang di sekitarnya? Bagaimanapun, dirinya yang dijuluki Meng Youhu tiba-tiba mengumumkan bahwa dia bersama gadis tercantik di kelas. Kalau sampai memengaruhi kesan dia di kelas, bagaimana? Sebaliknya, sang tokoh wanita, dia benar-benar seperti orang yang sedang jatuh cinta. Meskipun dia bilang suka pria yang nakal, tetapi sebenarnya, tipe yang dia sukai justru pria yang serius seperti tokoh pria utama. Teman-temannya menyarankan dia harus berubah sedikit cara berbicara dengan orang lain. Setidaknya jangan sampai mengganggu protagonis pria dan penampilannya. Sudah sepenuhnya memenuhi semua standar pacar yang tidak disukai. Semakin dilihat, semakin merasa bersalah. Pada akhirnya, dia sudah terbiasa menjadi inti dari kelompok kecil tersebut. Tapi bertemu dengan pasangan seperti tokoh utama ini, dia sebagai artis benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Selain itu, dia baru menyadari betapa bahagianya cinta sekarang. Untuk memastikan hubungan seperti ini dapat terus berlanjut. Tidak berani kamu bersepeda tidak? Kalau melihat akan aku tendang sampai mati. Langkah pertama adalah mengajak pemeran pria pulang bersama. Belakangan ini karena mereka sering bersama, Lubian dan Sato tampaknya mendapat cap sebagai Tear to Hell. Meskipun pemeran pria tidak terlalu mempermasalahkannya, tetapi dia tetap sangat mempedulikan pendapat pemeran wanita. Jika dia tidak setuju, maka dia akan tegas menolak permintaan mereka. Melihat tatapan tulus sang pria utama, sang wanita utama langsung merasa gugup dan tidak berani menatapnya. Ada yang bilang dia tidak bisa mengalahkan keempat orang itu. Tapi akhirnya dia berhasil mengungkapkan pikirannya dengan baik. Namun saat pulang bersama, apa yang harus dibicarakan adalah langkah penting untuk meningkatkan perasaan satu sama lain. Sebelumnya, sang wanita utama terus membicarakan topik yang dia suka. Tampak seolah-olah tidak pernah bertanya kepada tokoh utama tentang apa yang menarik. Saat itu, tokoh utama juga mencoba untuk mengajaknya bicara. Namun setelah bertemu tatapan, dia dengan tegas menarik kembali permohonan obrolan. Tokoh wanita segera mengambil kesempatan untuk berbicara. Tadi pasti dia ingin mengatakan sesuatu padanya. Tapi suasana yang membosankan terus menyebar hingga persimpangan sebelum pulang. Sampai saat harus berpisah, pria utama tiba-tiba meraih lengannya. Apakah sesuatu akan terjadi selanjutnya? Kemudian keduanya pergi ke taman. Pria utama juga menjelaskan pengalaman dihampiri Yamada pagi itu. Awalnya dia pikir menyembunyikannya dari semua orang akan lebih baik. Tapi kemarin, pemeran wanita benar-benar sangat bersemangat. Langsung mengatakannya. Sebenarnya, pemeran pria khawatir jika dia terus seperti ini akan sangat sulit baginya. Selama ini, pemeran wanita sudah terbiasa menyesuaikan diri dengan orang lain dalam hidupnya. Namun akhirnya bahkan, untuk melihat dengan baik orang yang dicintainya pun tidak bisa dilakukan.
Kalau menghadapi orang yang disukai, tidak berani mengungkapkan isi hati. Mungkin dia tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk mengangkat kepala dan menghadapi sang pria dengan dada tegap. Mendengar dia berkata seperti itu, pria itu juga merasa lebih tenang. Lalu, mengajukan ide untuk pergi makan hamburger yang tadi dibicarakan bersama di akhir pekan. Tiba-tiba melihat mata satu sama lain dari jarak dekat. Keduanya merasa sedikit tidak nyaman. Karena akhir pekan akan pergi. Lebih baik mengunjungi beberapa tempat menarik. Akhirnya saat tokoh utama berniat memeriksa ponselnya. Riwayat pencarian. Sekejap mengungkapkan rahasia kecil di dalam hatinya. Karena merasa terlalu memalukan, dia langsung lari pergi. Ayo bertindak. Akhirnya sang pemeran wanita berlari mendekat dan menahannya. Dia ternyata selalu berpikir di mana saja dan kapan saja. Bagaimana harus berhubungan dengan dirinya sendiri. Dia benar-benar pacar yang beruntung. Tapi sebenarnya, cinta yang indah pada dasarnya adalah saling pengertian. Ditarik oleh pemeran pria, dipeluk, lalu berbisik mengaku cinta di telinganya. Pemeran wanita langsung berdebar. Wajahnya memerah. Benar-benar seperti tomat yang matang. Lalu dia pun tanpa ragu mengajaknya pergi menonton film bersama. Mendengar suaranya agak serak, pemeran pria lalu memberinya sepupu yang Yamada berikan pagi tadi. Ini adalah kencan pertama mereka. Pemeran utama wanita sangat bersemangat. Ini teman-temannya yang menyuruh dia jangan lupa foto mereka. Tapi sepertinya senyum pemeran utama terlalu kaku. Itu justru masalah terbesarnya. Orang bilang lesung pipi itu jebakan cinta. Ternyata pemeran utama wanita tidak terlalu pandai tersenyum. Makanya dia selalu membuat wajah lucu saat foto. Tapi kesempatan langka seperti ini harus diabadikan sebagai kenangan. Sang wanita utama segera mengalami kesulitan memilih. Bagaimanapun dia tidak tahu pria utama menyukai gaya berpakaian seperti apa. Jadi akhirnya dia memilih gaya panda cukur salju. Dan karena terlalu bersemangat, dia datang 30 menit lebih awal. Memikirkan sebentar lagi akan bertemu pria utama. Dia gugup sampai berkeringat seluruh tubuh. Pada saat itu, pria utama yang mengenakan kemeja bersih mendekat. Tak disangka dia datang lebih awal ke stasiun untuk menunggunya. Sebenarnya pria utama juga memang sudah datang lebih awal. Cukup lama. Untuk makan siang, mereka makan hamburger yang sudah lama diidam-idamkan. Ternyata porsinya cukup mengejutkan. Wanita utama awalnya masih ingin menyantapnya dengan gigitan besar seperti terakhir kali. Tapi sepertinya saat itu mulutnya penuh dengan saus. Sangat canggung. Akibatnya kali ini dia sangat hati-hati. Tiba-tiba ada selembar daun sayur yang keluar. Tokoh utama mengira dia suka memisahkan bahan makanan. Ternyata dia merasa makan besar itu agak memalukan. Tokoh utama justru merasa bahwa makanan cepat saji ini tidak dimakan dengan besar. Jadi tidak ada jiwa. Membayangkan hal itu, sang pemeran wanita sampai tak peduli lagi soal penampilannya. Ia membuka mulut lebar dan menggigit hamburger itu. Lalu keduanya pergi berkeliling ke toko-toko yang mereka sukai. Ternyata sang pemeran wanita memang bertingkah sangat girly, persis seperti yang ia bayangkan. Saat mereka pergi ke bioskop untuk menonton film, tangan kecil sang pemeran wanita kembali tak bisa menahan diri. Meski memang itu film animasi yang mengharukan, dia tidak menyangka dirinya benar-benar akan menangis terseduh-seduh. Setelah film selesai, pemeran utama wanita pergi merapikan riasannya. Baru menyadari riasan matanya sudah berantakan. Setelah melakukan perbaikan darurat, dia segera keluar. Saat itu dia melihat ada stande film di pintu masuk. Bisa dipakai untuk berfoto. Namun begitu memikirkan waktu yang harus dihabiskan untuk menunggu berfoto, dia akan dikerumuni orang. Terlihat merah padam. Tokoh wanita dengan tegas menolak dan melarikan diri. Saat itu, tokoh pria mengusulkan untuk pergi melihat-lihat di jalan toko. Karena setelah menonton film, ternyata masih perlu membeli sesuatu untuk dibawa pulang, agar sesuai dengan alur kencan pasangan. Jawaban ini langsung mendapatkan pujian luar biasa dari tokoh wanita. Lagi pula, dengan begitu, meskipun tidak memotret, kita tetap bisa menyimpan kenangan yang berharga. Kemudian mereka pergi ke jalan, mencari tempat untuk mengenang alur film. Tak disangka, pemeran pria meskipun tak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi bisa mengingat seluruh alur cerita. Bahkan ia tahu nama setiap karakter di dalamnya. Ia bisa menjawab semuanya. Ingatan dia benar-benar luar biasa baiknya. Sebenarnya, tokoh wanita selalu menangis. Dia sama sekali tidak punya mood untuk menikmati alur film. Hanya saja, dia benar-benar ingat makanan lezat dalam film itu. Dia juga memperhatikan adegan tambahan dengan serius. Setelah tokoh wanita menjelaskan beberapa detail, tokoh pria baru menyadari. Ternyata aku melewatkan begitu banyak hal. Waktu bahagia selalu terasa singkat. Dalam perjalanan pulang dengan tram, sang tokoh utama wanita merasa belum puas. Tapi setelah dipikir-pikir, hari ini kan sepenuhnya tentang diriku sendiri. Saat sang tokoh utama wanita berpikir demikian, jalan pulang ke rumah seharusnya lebih panjang. Tiba-tiba, sang pria utama dengan tidak sengaja menggenggam tangannya. Dia berkata jika hanya dirinya yang mengalami semua ini hari ini, pasti tidak akan merasa sebahagia sekarang.
Begitu memikirkan bahwa perasaan ini muncul karena bersama sang wanita utama. Sang pria utama merasa sangat bahagia. Mendengar dia mengucapkan kata-kata yang begitu penuh perasaan, tokoh wanita tetap memutuskan lebih baik mengabadikan kenangan hari ini dengan foto. Sebelum pergi, tokoh pria juga mengatakan sangat menyukai panda di bajunya. Namun, tokoh wanita jelas salah memahami maksudnya. Kemudian dia melayang pulang dengan santai. Tapi saat melihat foto yang baru saja diambil, tokoh utama wanita seketika tenang. Ternyata, dia memang tidak bisa tersenyum secara alami saat difoto. Selanjutnya, saya akan menjelaskan detail-detail episode ini untuk kalian. Sebagai komedi romantis remaja, tokoh utama pria dan wanita yang sedang mengalami cinta pertama sama-sama berhati-hati. Makanya mereka tanpa sadar melakukan hal yang sama. Ia terpikir untuk mencari di ponsel tentang cara berinteraksi. Dan saat berkencan memperhatikan perasaan si dia. Itu juga membuat hubungan mereka menjadi lebih harmonis. Hari ini ketika Dong berangkat sekolah, ia tak sengaja menemukan gantungan kecil di ransel sang pemeran wanita. Awalnya, ia mengira perempuan itu hanya diam-diam berkencan tanpa sepengetahuannya. Siapa sangka ternyata sang pemeran wanita sudah punya kekasih. Kuncinya tetap pada teman kuliah yang sangat serius itu. Setelah penjelasan yang panjang, Dong benar-benar menutup diri. Harus diakui dia sangat iri dengan hubungan seperti ini. Tidak menyangka bahwa tokoh utama sebenarnya orang yang sangat serius. Bagaimanapun juga, benda berkumpul dengan jenisnya, manusia berkumpul dengan kelompoknya. Melihat ekspresinya, tokoh utama sudah bisa membayangkan dia. Pasti pernah mengalami sesuatu. Kamu baik dan jujur, kamu pertahankan itu. Misalnya tiba-tiba putus dengan mantan. Awalnya kira dia menghilang begitu saja. Sebenarnya dia masuk penjara anak-anak, Orange. Gadis utama mendengar itu benar-benar tampak kecewa. Dia tidak percaya pria utama akan melakukan hal yang tidak pantas. Di kelas, semua orang membahas film yang baru tayang. Ternyata yang didengar dari tim timur. Pria yang kesan pertama baik. Sepertinya semua dianggap sebagai sampah. Yang penting dia bahkan merasa sudah tidak bisa lagi merasakan daya tarik dari pria yang jujur. Tokoh wanita menyebutkan aktor pria favoritnya. Juga pria yang tampak nakal tapi keren. Pemandangan gelap ini membuat mereka menjadi pusat perhatian. Ternyata mereka masih melihat kelas dan status dalam memilih teman. Tapi ini adalah pengingat dari Yamada kepada tokoh utama wanita. Apakah benar untuk mengatakan seperti itu? Bagaimanapun, tokoh utama pria sudah sampai di sekolah. Tokoh utama wanita ketakutan dan segera berlari seperti panda untuk menjelaskan padanya. Karena semua orang tahu bahwa mereka berpacaran. Mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, setelah mengetahui mereka berpacaran, ada yang terkejut tak terkira. Apa mungkin pemeran wanita merasa orang itu sangat cocok untuknya? Jauh sekali antara ideal dan kenyataan. Bahkan mereka sekarang sudah mulai memakai gantungan pasangan. Setelah dia susah payah keluar dari kelompok kecil, dia malah bertemu dengan tokoh utama perempuan di mesin penjual otomatis. Biasanya dia terlalu penasaran, lalu ingin bertanya kenapa dia memilih tokoh utama laki-laki. Ternyata cara bicaranya seperti ingin tokoh utama perempuan memilih dia sebagai pacar. Padahal Pink selalu menganggap dia tipe orang yang sangat pandai membaca situasi dan perasaan orang lain. Biasanya dia sangat peduli dengan pandangan orang lain. Jadi, melihat sang wanita utama bergaul dengan orang yang berbeda gayanya, dia merasa sangat terkejut. Tiba-tiba diingatkan olehnya seperti itu. Sang wanita utama baru sadar bahwa dirinya terlihat aneh di mata orang lain. Malah bisa dibilang dia memang tipe yang merepotkan. Makanya merasa pria. Orang yang teguh pada pendiriannya itu sangat keren. Dan saat tokoh pria merasa panas di dekat jendela, tokoh wanita membawa minuman dan mendinginkan lehernya. Gerakan kecil yang sangat penuh semangat muda ini selalu ingin dia coba lakukan. Tak disangka, tokoh pria benar-benar terkejut olehnya. Tindakan yang sering dilakukan pasangan benar-benar membuat suasana jadi canggung. Terutama sang tokoh wanita yang dengan perhatian membeli 2 jenis minuman. Hanya hal-hal sepele seperti ini tiba-tiba saja bisa masuk ke dalam pikiran. Sepertinya hubungan mereka benar-benar baik. Namun, minuman yang dibeli Dubian cukup mengejutkan. Sebuah botol besar yang dibekukan langsung dijatuhkan di atas meja. Bunyi dentang yang keras. Saat itu Yamada kembali datang kepada tokoh utama perempuan untuk meminjam tugas sekolah. Si tokoh utama perempuan sungguh berharap suatu hari dia bisa menulisnya sendiri. Namun Yamada malah menyasar tokoh utama pria. Ping Zhen ingin mengeluh. Bukankah dia sedang dimanfaatkan orang? Tokoh utama pria terus terang mengatakan ini tak akan membantu masa depan Yamada. Akibatnya Yamada malah merasa sekarang meminjamnya untuk dirinya terasa sangat membantu. Dengan cara ini, memang benar-benar salah memahami hubungan ini. Tidak ada yang peduli dengan penilaian negatif orang lain. Sebelumnya, orang yang tidak diperhatikan oleh siapapun, tiba-tiba mendapatkan pengakuan mereka. Namun, orang yang diakui, sebenarnya tidak merasakan kebosanan karena berkompromi. Sendiri sangat memperhatikan tindakan dan ucapan orang lain.
status atau kelas. Itulah orang yang benar-benar tidak cocok. Waktu itu Do menghampirinya untuk menyapa. Namun sapaan itu justru sengaja diabaikan. Saat itu di kepalanya sedang terjadi pergulatan batin tentang pandangannya. Kalau begitu, bukankah hanya dia yang terikat oleh kelas? Dong terkejut melihat ekspresinya yang penuh garis hitam. Melihat sang pemeran wanita dan pemeran pria yang manis pulang sekolah bersama. Ping juga tidak menyangka mereka akan begitu terang-terangan. Perasaan ini benar-benar sangat indah. Namun di perjalanan pulang, pemeran pria juga ingin bertanya tentang tipe ideal pemeran wanita. Sebenarnya dia juga tidak menutup kemungkinan ke arah itu. Berusaha, cuma dia tidak pandai melanggar prinsip moralnya sendiri. Ternyata dia memang masih sangat memperhatikan urusan siang tadi. Sikap cueknya benar-benar cuma pura-pura. Tapi dia yang cemburu seperti ini juga sangat menggemaskan. Lagi pula, suka itu juga ada banyak jenis. Yang dia maksud dengan tampan juga terbagi menjadi penampilan dan kepribadian, serta tindakan yang menggoda. Tokoh wanita ternyata masih akan tertarik pada tampan yang ideal. Terutama merasa bahwa tokoh pria yang kecil akan lebih menggemaskan. Menanti untuk membawamu lebih kawaii. Ternyata malam ini tokoh pria tanpa kejutan membuat wajah aneh. Hanya saja karena dia ditekan oleh kucing gemuknya sendiri. Mendengar nenek berkata kucing itu lucu, tokoh pria tanpa sadar teringat kata-kata tokoh wanita. Meskipun tokoh pria pernah bilang dia tidak peduli dengan perasaan seperti itu. Namun sebenarnya apa yang dimaksud dengan tampan menurut perkataannya? Tokoh pria masih agak bingung. Saat itu, di rumah tokoh wanita, dia sedang berebut hak memakai kamar mandi dengan kakak laki-lakinya. Karena waktunya memang sangat mepet. Saat berangkat sekolah, dia meminta kakaknya untuk mengantarnya. Akhirnya di tengah jalan bertemu dengan tokoh utama pria. Melihat dia duduk di satu sepeda motor dengan pria lain. Tokoh utama pria tidak bisa tidak berpikir terlalu banyak. Tiba-tiba Do muncul dan membahas hal ini. Setelah berlama-lama menggantungkan cerita, akhirnya memberitahu tokoh utama pria bahwa pria di sepeda motor itu adalah kakaknya. Hanya saja saat itu melihat penampilan liar sang tokoh utama wanita, dia sudah merasakan deg-degan di dalam hati. Namun, dengan topik ini, tokoh wanita bertanya apakah dia memiliki saudara kandung. Sebenarnya, bisa dilihat dari sikapnya. Dia memang terlihat seperti anak tunggal. Saat itu, justru merasa bahwa kakak tokoh wanita adalah sosok yang baik untuknya. Saat dia bersikeras meminta tokoh wanita untuk memperkenalkan dirinya, orang yang sedang mengganti sepatu di pintu melihat pasangan ini benar-benar terkejut. Saat pulang sekolah, wanita utama masih mengira bisa pulang bersamanya. Siapa sangka malam ini tokoh pria harus tetap tinggal untuk menjaga perpustakaan. Melihat dia tampak agak sepi, tokoh pria memang agak tak tega. Namun siapa sangka wanita utama diam-diam menyelinap masuk ke ruang baca. Dan cara dia bergerak dengan hati-hati sebenarnya cukup menarik perhatian. Ternyata, tokoh utama pria juga menyadari hal itu. Memang, pulang sendirian terasa agak membosankan. Tokoh utama wanita pun beralasan ingin menggunakan perpustakaan. Sambil menunggu tokoh utama pria selesai bekerja. Dilihat dari sini, dia memang terlihat seperti seorang penguntit. Tapi sebenarnya, tokoh utama pria sangat senang. Tapi dia juga tidak ingin wanita utama menunggunya terlalu lama. Akhirnya kata-kata yang hampir keluar dari mulutnya malah menjadi kunci. Dia merasa kamu bisa pulang duluan. Sang pemeran wanita mengatakan bahwa meskipun penampilannya seperti ini, kadang-kadang dia juga rajin membaca. Namun dia berpikir kembali. Sepertinya dia memang hari ini terlalu dibuat-buat. Jadi seperti mengatakan bahwa pihak lain jelas tidak tahu maksudnya. Akhirnya dia tetap datang untuk mendekatinya. Pria. Tokoh pria juga mengerti bahwa dia salah paham dengan maksudnya. Dia kemudian datang untuk menjelaskan bahwa pintu akan dikunci pada pukul 5. Jadi, apakah dia bisa menunggu sebentar? Sekejap, tokoh wanita merasa sangat senang. Meskipun tokoh pria selama ini sudah berusaha menyampaikan maksudnya dengan baik, juga tidak memperhatikan penampilan luar orang lain, atau perbedaan di dalam diri mereka. Adapun apa yang dia katakan, apakah itu akan mempengaruhi orang lain? Belakangan ini sang tokoh utama baru mulai merenungkan hal ini. Jadi hanya mengandalkan kata-kata secara harfiah untuk berkomunikasi dan memahami. Sulit untuk mencakup semua aspek. Dan sekarang dia juga sangat memperhatikan setiap kata dan tindakan tokoh utama perempuan. Saat tokoh utama perempuan menyapa guru, tokoh utama laki-laki juga menyelesaikan pekerjaannya dan bersiap pulang bersamanya. Di perjalanan, tokoh utama perempuan menyebutkan bahwa dia melihat guru mengendarai sepeda kecil sekali, dengan tubuh sebesar itu. Namun ban sepeda gurunya ternyata hanya sebesar roti kacang merah. Mendengar dia berkata bahwa orang itu sangat lucu, tokoh pria pun bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan lucu itu? Buku tidak tahu. Tokoh wanita hanya berpikir bahwa apa yang ada di pikirannya adalah itu. Jika memang sangat khas, itu adalah perasaan yang menggemaskan. Perpisahan membuat. Pemeran wanita mengatakan bahwa dia ke depannya akan sering pergi ke ruang baca. Karena buku yang dipinjamnya kebetulan merupakan bagian dari sebuah seri
Lain kali dia pasti akan membaca buku yang direkomendasikan oleh pemeran pria. Meskipun selera mereka mungkin benar-benar berbeda. Namun, bahkan pasangan yang saling mencintai, tidak perlu semua hal harus sepenuhnya cocok. Pemeran wanita lebih berharap mereka bisa perlahan-lahan saling mengenal. Mendengar hal itu, pemeran pria akhirnya juga bisa rileks. Mungkin dia tidak bisa menjadi pria tampan yang ada di hatinya. Tapi bagi sang wanita sekarang, dia benar-benar sangat imut. Jadi malam itu, gadis pandai yang imut itu kembali malu dan jantungnya berdebar. Karena akhir-akhir ini hubungan mereka semakin dekat. Awalnya sang wanita berniat pergi ke festival kembang api bersama teman sekelas Gu. Tapi membayangkan mungkin akan sangat ramai. Ternyata lebih baik pergi ke festival musim panas komunitas saja. Soal foto pria utama sebagai dokter, sang pemeran wanita memang sudah lama mengidam-idamkannya. Tapi sebelum itu, mereka tetap harus lulus ujian akhir semester dulu. Benar-benar tak tahu siapa yang menciptakan benda ini. Tokoh wanita mulai menghindari kenyataan karena tersiksa. Saat itu, dia teringat cara pengucapan yang benar untuk bibimbap. Tidak disangka, teman lama juga mengucapkannya dengan cara yang salah sesuai kebiasaan. Tapi jelas, ada dua orang lain yang juga menghindari kenyataan seperti tokoh wanita. Namun kali ini, dia tidak akan secara sukarela mengeluarkan catatan untuk mereka, agar bisa selamat melewati ujian akhir. Pemeran wanita mengusulkan agar mereka mengadakan kelompok belajar bersama. Namun pemeran pria justru menolak undangan Yamada. Lagi pula nilainya selama ini cukup bagus. Sepertinya karena khawatir akan menjadi beban sehingga tidak mau ikut. Tapi pemeran wanita mengatakan, pemeran pria juga nanti memiliki pekerjaan sebagai pustakawan. Namun dengan begitu, bukankah lebih baik kalau semua orang pergi ke perpustakaan saja? Jadi, tepat di depan mata mereka, mereka mengadakan kelompok belajar. Sementara Yamada membuka 8 gerbang. Hingga mengalami cedera dalam, dia baru saja selesai menyalin catatan. Namun, Du berpikir kalau mulai belajar giat dari sekarang, sepertinya memang ada kesempatan untuk mendapat nilai rata-rata 60. Tapi lihat saja, Yamada ini sama sekali tidak mau berusaha. Kegagalannya kali ini sudah pasti. Melihat sang Herone begitu tegas, Yamada dan Watanabe langsung pergi mencari bantuan sang hero. Ternyata memang sang hero yang lebih dapat diandalkan. Sang Herone melihat dia akrab dengan teman-temannya. Rasanya sangat menyenangkan. Awalnya semua orang hanya kelompok kecil yang terpisah. Tapi batasan itu menghilang. Perasaan menyatu dengan dunia orang lain. Sangat menyenangkan. Tapi sifat Sato tidak begitu ceria. Tapi sebenarnya dia agak mirip dengan Furukawa. Watanabe merasa penjelasan tokoh utama sangat jelas. Sepertinya dia sekarang bisa lancar memahami segala sesuatu di dunia ini dengan baik. Tidak menyangka mereka sekarang malah menjadikan Universitas Tokyo sebagai target. Tokoh wanita mengeluh bahwa mereka melewati terlalu banyak tahap. Tidak disangka keluhannya sama persis dengan tokoh pria. Mendengar kalimat itu, tokoh wanita merasa sangat malu. Dia segera menarik Yamada kembali. Namun ternyata mendengar Yamada bertanya pada tokoh pria jam berapa selesai kerja. Rasanya seperti menanyakan kepada pegawai toko tentang jadwal pelanggan tetap. Setelah selesai pertemuan baca, karakter utama wanita dan yang lainnya terlihat lega. Sato merasa sedikit tidak enak mengganggu karakter utama pria. Sebenarnya sebelumnya dia biasanya sepulang sekolah, aku selalu berangkat tugas sendirian. Ini adalah pertama kalinya ada keramaian seperti ini. Jadi saya merasa ini cukup menarik. Saat itu Yamada menyarankan untuk makan sesuatu sebelum pulang. Ternyata sang wanita dan pria sama-sama mengusulkan untuk makan bibimbap Korea. Tidak disangka mereka benar-benar sinkron seperti itu. Tapi ekspresi lucu sang wanita benar-benar membuat orang tertawa. Hari itu ada mal super baru yang dibuka dekat rumahnya. Kebetulan hari ini adalah hari promosi. Tokoh utama wanita tanpa ragu-ragu berniat keluar untuk melihat-lihat. Tapi saat itu ibu memanggilnya untuk membeli tisu gulung. Karena di rumah hanya tersisa sekitar 0,3 gulungan. Kakak laki-lakinya sambil mengeluh tentang pakaiannya. Sambil menyuruhnya membeli sebungkus rokok untuknya. Tapi apa yang dikatakan kakaknya juga masuk akal. Kalau harus berpakaian seperti itu untuk menemui teman lama, pasti bakal terlihat super keren. Ternyata dia bertemu Yamada di pintu masuk. Kelihatannya mereka berpikiran sama. Keduanya datang untuk membeli makanan promo. Tapi saat mereka saling mengejek penampilan, mereka malah menemukan Pink ternyata bekerja di toko ini. Awalnya dia pikir semuanya sudah sempurna. Mengira, di tempat yang agak jauh dari rumah, seharusnya tidak akan bertemu dengan teman sekelas, tapi malah bertemu begitu saja. Apa aku yang harus mengurus usahanya? Bukankah itu akan sangat canggung? Tapi alasannya juga masuk akal. Kalau si cewek dan mereka sampai mengganggu tamu lain, itu akan merepotkan. Jadi dia langsung mengeluarkan perintah, Ju Keling. Tidak disangka ketika sang tokoh utama perempuan kembali membawa barang. Dia selalu merasa seperti membawa tisu di depan teman laki-laki sekelasnya. Sangat memalukan, dia dan Yamada membeli es krim rekomendasi di luar supermarket sambil makan dan mengobrol. Karena sore tadi hujan turun, jadi udara mengandung aroma tanah dan rumput yang segar bercampur bersama.
Tapi pengetahuan yang dimiliki orang desa seperti dia, memang hanya dia yang mengerti. Saat tokoh wanita berbicara, dia baru ingat bahwa dia agak bodoh. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara gigi persneling motor dari dekat. Dia berpikir mungkin itu polisi. Wajah tokoh wanita berubah dan dia ingin melarikan diri. Namun, detik berikutnya yang muncul ternyata adalah Watanabe. Tapi meskipun polisi, apa bedanya? Apa mereka akan menganggap mereka sebagai pasangan remaja nakal dan menangkap mereka? Perasaan seperti jeruk ini benar-benar sangat canggung. Yang penting, penjelasan Watanabe benar-benar tepat sasaran. Tapi dia juga mengeluhkan pakaian olahraga yang dipakai sang wanita utama saat SMP agak tidak pantas. Kalau sang pria utama melihatnya, mungkin dia akan berpikir apa ya? Justru yang ditakutkan datang juga. Tiba-tiba, sang tokoh wanita muncul dan bersembunyi di samping. Tidak menyangka dia akan keluar malam-malam seperti ini. Menunggu sang tokoh pria masuk untuk membeli sesuatu. Dia bahkan tidak berniat untuk mengomentari tentang pekerjaan paruh waktu ini. Saat itu, sang tokoh wanita merebut helm keselamatan Watanabe dan melarikan diri. Meskipun agak malu terhadap pemeran utama pria. Sialan dia. Tapi penampilan seperti ini benar-benar tidak boleh dia lihat. Kalau karena terlalu banyak yang terekspos. Kalau sampai membuat pemeran utama merasa kecewa, itu akan buruk. Semula dia mengira dirinya sudah lari cukup cepat. Tapi ternyata dia lupa bahwa pemeran utama mengendarai sepeda. Jilinsi. Malangnya dia justru memakainya untuk mengikat. Karet untuk mengikat rambut itu juga putus saat itu. Boneka panda milik pemeran wanita memang tak bisa kabur. Akibatnya, dia pun terlihat dari sisi terburuknya seperti itu. Namun pemeran pria malah tak merasakan apa-apa. Tapi Yamada tampaknya tak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun mereka sudah saling kenal sejak SMP. Orang lain juga memiliki hubungan yang sangat dekat. Jika begitu, tokoh utama pria semakin tidak mengerti. Seolah-olah dia adalah orang yang diasingkan. Seperti orang yang terpinggirkan. Tokoh utama pria sebenarnya hanya sangat iri pada Yamada. Karena hubungannya sangat dekat. Seperti hidangan yang disajikan dengan indah. Dan tokoh utama wanita. Dia juga berharap bisa membuatnya melihat sisi terbaik darinya. Bisa dibilang dia memang suka menjaga muka. Namun sang pria utama memang menyukai masakan itu sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir, itu agak mengganjal. Kalau soal masakan, jika piring dan tata penyajian sangat indah, orang biasa biasanya tidak akan memuji tampilan makanan itu sendiri. Namun sang pemeran wanita memang tipenya yang menilai dari penampilan. Saat itu, sang wanita tiba-tiba mengusulkan, ingin duduk di belakang sepeda motornya. Merasakan angin menerpa dahinya. Sang wanita benar-benar merasa sangat nyaman. Yang penting, dia tidak menyangka sang pria juga memperhatikan udara setelah hujan seperti itu. Ternyata mereka berdua adalah tipe orang yang sama. Memang, ada perasaan yang tiba-tiba muncul begitu saja. Tapi saat itu tiba-tiba ada sorotan lampu dari seberang. Ternyata benar itu polisi patroli. Keesokan harinya dia mulai menantikan kencan di festival musim panas. Bagaimanapun juga, semua orang lulus ujian akhir dengan aman. Meskipun sang tokoh utama perempuan juga sangat menyukai festival kembang api. Tapi harus datang lebih awal untuk mencari tempat itu sangat merepotkan. Dan saat pulang, di stasiun harus antre panjang sekali. Pemeran utama wanita masih memikirkan apakah memakai gaun ekor ikan akan terasa terlalu mewah. Tapi saran psikologis ini, lebih baik melakukannya lebih awal. Sato mengingatkannya agar tidak bersenang-senang terlalu berlebihan. Akhirnya pemeran utama tetap menyiapkan kostum tabib istana. Tapi ini pertama kalinya aku memakai pakaian seperti ini. Dia terlihat agak kewalahan. Dia terus khawatir riasannya akan luntur karena berkeringat. Dan ketika sang pria utama melihatnya, perasaan pertama yang muncul adalah dia sangat tampan. Sebelumnya semua orang hanya bilang dia lucu atau semacamnya. Sekarang sang wanita utama benar-benar merasa sedikit senang. Sampai hampir menabrak orang di keramaian. Untungnya sang pria utama segera menariknya. Sehingga dia tidak terlalu panik. Lalu dia dengan alami menggenggam lengan sang pria utama. Sejak itu tokoh utama perempuan terus bersemangat. Tersenyum konyol tanpa henti. Meskipun mereka bertemu setiap hari di sekolah. Namun ini adalah pertama kalinya merasakan perasaan seperti itu. Mereka terus jalan-jalan sambil makan. Memintanya untuk tenang benar-benar tidak mungkin. Lebih luar biasa lagi, tokoh utama pria benar-benar seperti Superman. Dia sangat jago dalam permainan-permainan kecil di festival itu. Pemeran wanita juga telah mempersiapkan banyak hal untuk kencan kali ini. Lagi pula, pemeran pria telah membayangkan banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Dengan dia yang menempel pada pemeran pria merasa sangat bahagia. Namun ketika melihat sepasang kekasih yang sangat berlebihan di kursi itu, pemeran wanita merasa dari lubuk hatinya bahwa itu agak terlalu cepat. Ternyata terlalu bersemangat kadang-kadang juga tidak baik. Pemeran wanita mulai berpikir, penampilan diri sendiri di mata pemeran utama hari ini. Kalau dipikir-pikir, benar-benar sangat memalukan. Tapi saat itu pemeran utama tiba-tiba melihat jam tangan. Lalu berkata, selanjutnya ingin ditemani pemeran wanita berjalan sebentar. Karena dia harus ke satu tempat yang ingin dikunjungi bersama pemeran wanita.
Tujuannya tampaknya hanya sebuah tempat pemandangan. Sekelilingnya gelap gulita, rasanya sangat unik. Hingga tiba-tiba ada kembang api yang meledak tidak jauh dari situ. Ternyata di sini bisa melihat festival kembang api. Tokoh wanita tidak menyangka. Tokoh pria memikirkan begitu banyak untuk kencan. Saat itu, dia tiba-tiba menggerakkan tangannya. Hampir saja ponselnya terjatuh. Untungnya, tokoh pria cepat tanggap dan menangkapnya. Tapi dengan begitu, jarak mereka jadi sangat dekat. Hampir saja mereka mencium bibir. Tapi saat sang tokoh wanita bingung, dia tiba-tiba teringat sepertinya tidak masalah meskipun bersih. Sebenarnya dia sangat ingin bersih. Saat itu, tokoh pria tiba-tiba mengusulkan, tahun depan aku ingin pergi ke festival kembang api bersamanya. Melihat undangan seperti ini, bukankah itu berarti tahun depan dia juga ingin memiliki keberadaannya sendiri? Janji seperti ini benar-benar membuat hati berdebar. Selalu ada beberapa orang yang tidak tahu bagaimana cara bergabung dengan kelompok kecil. Tapi mereka juga ingin ikut dalam pembicaraan bersama semua orang. Xiao 11 selalu tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon teman-temannya. Tapi ritme mereka memang terlalu cepat. Saat dia ingin ikut menyela pembicaraan, semua orang sudah masuk ke topik berikutnya. Akhirnya dia hanya bisa menunjukkan ekspresi bingung. Ternyata, kadang-kadang kecemasan sosial memang seperti ini. Jadi Xiao 11 selalu mengamati sekeliling sebagai penonton. Tapi diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka lalu tertawa kecil. Perasaan itu membuat orang merasa jijik. Tapi sebenarnya dia juga punya buku catatan kecil dari teman baiknya. Tak disangka saat meminjam buku pelajaran, dia malah menghadapi situasi yang canggung seperti ini. Tapi selama Xiao 11 tidak gugup, dia masih bisa berbicara normal dengan orang di sekitarnya. Tapi sebenarnya dia sedang berpikir, bagaimana cara memberikan jawaban terbaik untuk masalah ini. Hasilnya, satu kalimat ini menghabiskan cukup banyak waktu. Terutama saat berbicara dengan laki-laki. Dia akan menjadi semakin tegang. Namun, baik laki-laki maupun perempuan, darah yang keluar tetap sama. Bahkan anak sungai pun bisa ketakutan oleh Xiao Ben. Tapi belakangan ini, dia tiba-tiba sangat memperhatikan Gu Tongsue. Awalnya dia juga orang yang tidak terlalu suka bicara. Tapi belakangan ini, sepertinya dia punya hubungan yang tidak murni dengan gadis lain. Jarang-jarang dia mengira sudah menemukan teman sejenis. Selain itu, Yamada dan Watanabe sebelumnya juga dianggap nakal oleh Xiaoxi. Tapi ternyata bisa dijinakkan dengan mudah. Siswa bermasalah seperti itu. Rasanya seperti tokoh utama dalam novel ringan. Tapi dibandingkan peduli padanya, Xiaoxi sebenarnya lebih merasa iri dari lubuk hati yang paling dalam. Mungkin saja dia juga sangat ingin bergabung dalam suasana yang meriah itu. Tapi setiap kali mendengar bagian yang lucu, dia tak bisa menahan diri untuk tertawa diam-diam. Itulah sebabnya dia sering dianggap orang aneh. Terutama saat itu Yamada. Ekspresinya saat melihatnya sangat menakutkan. Setelah dipikir-pikir dengan seksama, dia tetap merasa tidak boleh terlalu ambisius. Setidaknya harus mengenali kemampuan sendiri dengan baik. Ternyata Yamada kebetulan kenal dengan Komoto. Dan sikap akrabnya itu sangat lucu. Kozumi benar-benar tidak bisa menahan tawa dan terkekeh. Tidak bisa. Tidak bisa. Saat dia mengira akan disalahpahami lagi, tokoh wanita tiba-tiba berlari menghampirinya dan memanggilnya kembali ke kelas. Saat itu, tokoh wanita memperhatikan Kobayashi. Awalnya dia hanya merasa bahwa orang itu sangat imut. Tak disangka, Yamada juga tidak segan-segan memuji Kobayashi. Sangat imut. Xiao Ben juga menjelaskan bahwa orang itu bukanlah remaja nakal. Lagi pula, mana ada remaja nakal yang dipanggil untuk menangkap serangga dengan patuh. Tapi sebenarnya, Yamada hanya tertarik pada senyuman Xiao 11. Dulu dia masih bodoh. Jika dibandingkan dengan yang lain, mereka hanya akan mengeluh sembarangan tentangnya. Tapi ada satu gadis yang sering memberinya senyuman. Dan perasaan detak jantung ini membuatnya sedikit peduli. Seolah-olah di antara mereka ada ikatan batin. Kemudian mereka menjadi sangat peduli satu sama lain. Ternyata saat Yamada bercanda di perpustakaan, Xiaoxi pernah tertawa karena dia. Guru juga karena alasan yang sama. Jadi saat Yamada membalas sang tokoh wanita, secara naluriah dia mengatakan bahwa Xiaoxi sangat imut. Kemudian, Yamada sering datang untuk berbicara dengan Xiaoxi dan Xiao Ben. Dia juga bertanya tentang hobi dan hal-hal semacam itu. Xiaoxi mengira dia perhatian padanya, tapi tidak pandai berbicara. Jadi dia menyerahkan topik pembicaraan. Melihat Yamada berusaha keras seperti itu, Xiao Ben hanya bisa diam-diam mendukungnya dalam hati. Kamu janji akan mengganggunya. Ayo lakukan saja. Bagaimanapun juga, Yamada adalah orang yang konsisten. Sangat cocok baginya untuk melatih kemampuan sosialnya. Tapi sepertinya Yamada terlihat seperti ingin mengejar Xiaoxi. Terutama saat dia terlalu jelas menggunakan dirinya sebagai tameng. Memikirkan itu, Xiao Ben berusaha menahan tawa dengan bibirnya. Karena membayangkan apa yang si bodoh Yamada ingin lakukan. Dia tidak bisa menahan diri. Karena sebelumnya Xiao 11 mengumpulkan stiker roti. Jadi setiap kali datang, dia membawa satu stiker. Apakah dia anak kecil dari taman kanak-kanak? Dan ekspresi Xiao 11 terlihat
seolah ingin memberitahunya bahwa tidak masalah jika stiker tidak lengkap. Setelah Yamada meninggalkan Kosaki, dia akhirnya merasa sedikit lebih baik. Tak lama kemudian, semua orang menyambut liburan musim panas. Tapi Yamada merasa kalau begini dia tidak bisa mengobrol dengan Kosaki. Jadi dia bertanya pada semua orang, bagaimana cara meminta nomor kontak cewek itu? Bayangkan saja, si bodoh ini malah membicarakan hal seperti itu. Ekspresi semua orang tiba-tiba jadi sangat menarik. Perempuan nakal memang mudah didekati. Siapa sangka, si gadis utama merasa bisa sekalian meminta kontak saat berfoto. Pasti tidak akan terasa canggung. Tapi saya merasa, seseorang yang tidak terlalu akrab tiba-tiba meminta nomor. Kemungkinan besar akan membuat orang itu terkejut. Jadi memang sebaiknya lebih berhati-hati. Bagaimanapun, Yamada merasa dirinya masih berada dalam proses menyukai seseorang. Bukankah ini seperti pacaran secara tidak langsung? Karena langsung terkena sinar terang Yamada, berubah menjadi abu beterbangan. Sementara itu, saat Kogawa dan Kobon sedang membicarakan kemana akan pergi saat liburan musim panas, Yamada tiba-tiba muncul dari pintu. Kobon mengira dia akan melakukan sesuatu. Cara berbelit-belit untuk membujuk Xiaoxi. Tapi keluarga ini justru langsung bermain jujur meminta kontak. Kebetulan cara ini sangat cocok untuk Xiaoxi. Xiao Duan melihat dengan senyum penuh simpati. Dua orang ini begitu harmonis. Sama sekali tidak perlu aku turun tangan membantu, ya kan? Sepertinya menyukai seseorang itu sama sekali tidak bisa dinilai dengan perilaku biasa atau perasaan. Selama liburan musim panas, sang tokoh wanita bermain sampai lupa segalanya. Ketika dia tersadar dan ingin belajar dengan baik, dia pun berencana mengajak tokoh pria besok pergi ke perpustakaan bersama. Tokoh pria mendengar suaranya yang begitu kecil, mengira ada alasan tertentu. Tak disangka kamar kakak laki-laki tokoh utama perempuan ada tepat di sebelah. Sementara, dia belum ingin memberitahu kakaknya soal kisah cintanya. Karena itu, setelah membuat janji untuk bertemu dengan pemeran utama pria di perpustakaan besok, mereka saling mengucapkan selamat malam lalu menutup telepon. Keesokan harinya, ibu mengingatkan pemeran utama pria untuk membawa kunci saat pergi. Karena hari ini semua orang di rumah tidak ada. Menunggu kedatangan mereka di perpustakaan, baru menyadari tempat ini ternyata penuh sesak. Tokoh wanita awalnya berpikir untuk mencari kafe yang bisa duduk lama. Namun ternyata, tokoh pria menanyakan apakah dia mau belajar di rumahnya. Sebenarnya pikiran tokoh pria sangat sederhana. Dia hanya merasa itu lebih dekat dan lebih nyaman. Namun wanita utama sempat berpikir bahwa ini sampai pada tingkat di mana harus bertemu orang tua. Pakaian yang dikenakannya terasa agak tidak pantas. Namun ketika dia mendengar rumah sedang kosong, wanita utama semakin berhayal. Namun kenyataannya, tidak mungkin terjadi apapun. Namun perasaan itu terasa sangat nyaman. Sampai perut wanita utama mulai berbunyi. Tokoh pria membantu memanaskan makanan sepanjang sore. Saat itu, tokoh wanita bertanya padanya, apakah dia akan memberitahu keluarganya tentang memiliki pasangan. Secara umum, hal seperti ini biasanya tidak akan diungkapkan di depan mereka. Tapi tokoh wanita sedikit khawatir jika dia tiba-tiba datang. Apakah akan ada masalah? Pria utama mengatakan dia tidak perlu memikirkan hal ini. Lagi pula, dia yang membawanya ke sini. Jika memang merasa perlu, pria utama menyatakan akan membicarakan hal ini dengan orang tuanya. Tapi siapa yang akan segera bertemu orang tua? Kadang-kadang, menjaga jarak yang tepat adalah yang paling aman. Pria utama sulit membayangkan wanita utama yang terlihat seperti gadis nakal. Sebenarnya dia orang yang sangat konservatif di dalam hati. Saat itu dia bangun untuk mengambil buku pelajaran. Mendengar sang pria ingin masuk ke kamar, sang wanita menunjukkan ekspresi penuh harap. Setelah masuk, baru menyadari kamar itu sangat rapi. Terutama detail-detailnya sangat mencerminkan kepribadian pria itu. Tentang masa lalunya yang dulu suka melihat dari jauh tapi dekat di hati. Sang wanita sangat terkejut. Tidak disangka, dulu mereka di sekolah menengah masih memakai seragam kerah berdiri. Sejujurnya, dia benar-benar ingin melihat bagaimana penampilan tokoh utama pria mengenakan jas. Tapi saat mereka sedang berdiskusi, tokoh utama wanita tiba-tiba melihat kucing di pintu. Sekali lagi, tokoh utama pria benar-benar kehilangan perhatian. Setelah menjalin hubungan baik dengan Tempura, tokoh utama wanita berencana pulang untuk istirahat. Namun saat dia melompat-lompat, di halaman hampir terjatuh. Dan ketika melihat nenek dengan ekspresi senyum nakal, pemeran pria langsung tahu ini sangat buruk. Pemeran wanita masih ingin menjelaskan hubungan mereka. Tapi tidak disangka pemeran pria langsung mengakui bahwa dia memang pacarnya. Nenek melihat itu lalu mengeluarkan sayuran yang ia tanam sendiri. Dia juga bisa membawa lebih banyak pulang. Saat ibu melihat barang yang dibawa pulang oleh tokoh utama perempuan, mendengar bahwa dia sudah punya pacar, langsung sangat terkejut. Tapi, kelihatannya tokoh utama laki-laki malah jadi lebih merepotkan. Karena perayaan ulang tahun sekolah akan segera dimulai.
Kelas tokoh utama perempuan dan laki-laki sementara mendapatkan kategori makanan dan minuman. Sebelum pulang sekolah, semua orang harus mempersiapkan operasional hari kedua. Yamada secara resmi membicarakan rencana pergi ke perpustakaan saat liburan musim panas. Tapi hal itu kemudian berubah menjadi pergi ke rumah sang tokoh utama laki-laki. Bahkan secara tak sengaja bertemu dengan keluarganya. Dia tidak ingin semua orang tahu detail seperti itu sekarang. Lalu dia tiba-tiba berubah gaya. Bertanya apakah Yamada dan Xiaoxi ada kemajuan selama liburan musim panas. Tapi sepertinya kemajuan pasangan ini malah lebih aneh. Karena Xiaoxi tidak bisa berbicara normal dengan Yamada. Setiap balasan pesannya selalu terlalu panjang. Merasa sangat menjijikan. Tapi Xiaoxi juga tidak benar-benar membenci dia. Ternyata daya tahan pria nol. Ini memang sedikit merepotkan. Tokoh wanita merasa dia mungkin hanya polos dan tidak pandai berbicara. Sepertinya hubungan antara Yamada dan Xiaoxi masih butuh waktu lama untuk berbuah. Namun Yamada sebenarnya adalah tipe yang mudah tertarik pada senyuman orang lain, yang muncul secara tidak sadar. Jika itu adalah pasangan yang serius untuk berpacaran, dia mungkin tidak menyadari kapan orang itu mulai menyukainya. Hanya saja meskipun hubungan seperti ini akan meninggalkan beberapa kenangan indah, Xiao Dong sangat merasa jengkel dengan ini. Dia juga ingin mengalami masa muda yang serupa. Tapi mendengar tokoh wanita merasa bahwa masa pencarian cinta pertama sangat berharga saat itu, Yamada tiba-tiba berkata, dia sebelumnya memang pernah punya pengalaman cinta. Pasangannya sepertinya seorang pria bernama Xiao Li. Dan sang wanita utama setelah mendengar nama itu langsung panik sekali. Bisa dibilang itu memang salah satu masa lalu kelamnya. Di sisi lain, sang pria utama yang tenang sedang membeli barang di toko buku. Saya tidak sengaja bertemu Xiaoxi dan Xiao Ben karena terlalu memperhatikan seragam sekolah satu sama lain. Maka mereka meliriknya beberapa kali. Akibatnya, sebaliknya, Xiao Ben memperhatikan pemeran utama pria di sampingnya. Rasanya seperti di dalam light novel. Si pria berkacamata yang pendiam namun diam-diam genit yang mendidik pacar Gyarunya. Melihat mereka bercanda dan tertawa. Rasanya seperti sedang menjadi bahan omongan orang. Sangat tidak nyaman. Tidak disadari. Xiao Ben dan yang lain sama sekali tidak peduli dengan keberadaannya. Saat itu karena menyebutkan Xiao Li, sang wanita utama merasa ingin mati saja. Pikiran kekanak-kanakan saat itu benar-benar berbahaya. Untung itu adalah Watanabe dan Sato membawa menu yang sudah jadi. Meskipun pemeran wanita tidak banyak menyebutkannya. Namun Yamada mengatakan orang itu sangat baik. Xiao Dong tampak jengkel dengan pernyataan tersebut. Kata Kuo Shanda, Xiao Li juga akan datang ke sekolah untuk ikut perayaan sekolah. Saat dia melihatnya, dia akan mengerti maksudku. Hal itu membuatnya teringat hubungan antara pemeran pria dan pemeran wanita. Siswa Suzuki seharusnya adalah pacar pertamanya. Tampaknya, mereka belum memikirkan bagaimana hubungan mereka ke depannya. Tanpa disadari, tokoh utama selalu merasa kurang percaya diri. Khawatir dia tidak layak di mata tokoh wanita. Hari berikutnya, festival budaya resmi dimulai. Pertama-tama, harus menyambut siswa dan staf pengajar. Setelah itu baru akan dibuka untuk tamu luar. Pemeran wanita juga berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk berjalan-jalan bersama pemeran pria. Melihat kemeja pemeran wanita sudah penuh dengan ucapan selamat. Pemeran pria juga ingin meninggalkan sedikit kenangan. Namun, dia masih agak malu untuk langsung memanggil nama pemeran wanita. Suzuki Song. Kemudian keduanya mulai mencari kesenangan di kampus. Karena tahun lalu, pemeran utama pria terpilih untuk drama. Jadi dia tidak punya waktu untuk keluar. Setelah mendengar ini, pemeran utama wanita berencana membuatkan rencana untuknya. Mereka harus pergi melihat acara yang jadwalnya tetap. Kalau sudah capek, bisa pergi ke pertemuan orang tua untuk minum teh, makan kue kering. Kemudian mereka juga bisa melihat pameran dari setiap kelas. Tapi tidak disangka bisa bertemu Xiao 11 di sini. Begitu melihatnya, sang tokoh wanita langsung teringat. Dia dan tokoh pria adalah pustakawan. Xiao 11 ketakutan hingga seluruh tubuhnya bergetar. Bagaimanapun juga, mereka belum cukup akrab untuk membahas topik ini. Namun, kepribadian sang tokoh wanita dengan cepat membawa Xiao 11 terlibat. Tiga orang itu sambil menonton sambil mengobrol. Xiaoxi juga tidak menyangka bahwa penampilannya kali ini cukup baik. Perasaan percaya diri sedikit meningkat. Dan percakapan juga tidak terputus dan tidak ada suasana hening. Mungkin ini adalah titik baliknya. Namun, begitu keluar, dia bertemu dengan Yamada. Oh, mencurigakan. Sebuah pipi yang memerah membuat Yamada benar-benar terpikat. Di sisi lain, Xiao Dong bertanya pada Ping apakah ingin keluar jalan-jalan. Tapi Xiao Dong takut bertemu kenalan yang membuatnya canggung. Namun ternyata dia malah bertemu dengan kenalan Yamada. Tanpa disadari, orang di depannya adalah Xiao Li yang sebelumnya disebut Yamada. Dan arah yang dia tuju kebetulan menuju ke arah sang pria dan wanita utama. Saat mereka bertemu mata,
Xiao Li tanpa sadar memanggil nama sang wanita utama. Pria utama agak bingung mendengar penjelasan wanita utama bahwa mereka teman SMP. Tapi apakah hubungan seperti itu pantas memanggil nama depan? Selain itu, ekspresi canggung mereka sepertinya bukan hubungan teman biasa. Wanita utama menunjukkan senyum palsu khasnya, berbicara dengan dialog yang tidak ada hubungannya. Ternyata, seandainya dulu tidak memperkeruh hubungan, karena saat itu hubungan terlalu baik, sehingga semua orang mengira mereka sedang berkencan. Akhirnya, mereka benar-benar berpikir untuk bersama, mencoba, tetapi setelah bersama baru menyadari, berkencan dan berteman itu berbeda. Semua ini bukanlah konsep yang setara. Dan, tokoh wanita adalah tipe yang tidak akan menolak orang lain. Perasaan ini ternyata bukan yang dia inginkan. Cinta bisa membuat Xiao Li menjadi lebih peka. Tokoh wanita juga merasa tidak seperti teman biasa. Jadi sejak saat itu mereka berusaha menghindari pertemuan, menghindari kecanggungan. Lagi pula tidak mungkin setiap kali bertemu selalu menyimpan dendam. Tapi meminta maaf terkesan seperti terlalu berharap. Seolah itu hanya membuat dirinya lega. Namun saat itu Xiao Li yang pertama bereaksi. Dia bilang, kedepannya sebaiknya tetap seperti menjadi teman biasa saja. Namun, bukankah ini lagi-lagi membuatnya menilai dan membaca ekspresiku? Meskipun dirawat olehnya seperti ini terasa agak aneh. Namun rasanya, dengan begini, masa lalu, beberapa masalah akan lenyap begitu saja. Yang paling penting adalah, pria utama di belakangnya saat ini menatapnya dengan pandangan aneh. Duben dan Sato membuat masalah, langsung memutuskan untuk menjauh. Pria utama menyadari mereka bukan sekadar teman biasa, tapi tidak menyangka wanita utama akan jujur mengaku pengalaman pertamanya. Pengalaman pertama, dia merasa menyembunyikan dengan sengaja malah akan terasa aneh. Meski dia bilang hanya berteman, tapi canggung saat bertemu sepertinya nyata adanya. Gadis utama tidak tahu, apakah teman sekelas Gu akan membenci gadis yang memiliki masa lalu. Tapi jelas, pria utama agak sensitif terhadap topik seperti itu. Jadi dia menjelaskan bahwa itu adalah masalahnya sendiri. Kemudian dia pergi untuk menenangkan pikirannya. Gadis utama bahkan tidak berani berpikir lebih jauh tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Xiao Dong justru merasa pria utama itu polos. Hanya sedang cemburu saja. Kadang-kadang seseorang memang tidak bisa membiarkan pasangannya. Pengalaman masa lalu. Tokoh wanita merasa tipe idealnya tidak bisa hanya didefinisikan dari tampan atau perhatian. Jadi sejak saat itu dia mulai introspeksi diri. Tapi sepertinya tadi dia masuk ke dalam kesalahpahaman. Bukan berarti kalau dulu tidak terjadi apa-apa baru disebut murni perasaan, tapi misalnya, dia dulunya pernah memeluk 100 wanita. Asalkan mulai dari sekarang, dia berniat tulus menghadapi orang yang ada di hadapannya. Maka dia tetap orang baik. Xiao Dong benar-benar kagum dia bisa hidup di saat ini seperti itu. Hanya saja cara berpikirnya jelas agak bermasalah. Sampai membuatnya sendiri ingin mencoba berpacaran. Tiba-tiba saja bertemu dengan botol di tikungan itu. Harapan langsung turun drastis. Di sisi lain, sang pria tidak sedang bingung tentang hubungan pertemanan masa lalu sang wanita. Dia hanya merasa jarak sedekat itu. Butuh waktu lama baginya untuk sampai di sisi wanita itu. Tapi lawan bicaranya langsung memanggil namanya. Perasaan bingung membuatnya tiba-tiba kehilangan kendali diri. Sebenarnya, dia ingin sedikit lebih serakah. Namun, saat dia merasa hatinya semakin menyempit, kedatangan tokoh wanita memberinya penebusan. Sebenarnya, dia paling suka sikap jelas dari tokoh pria. Dan dia tidak pernah berbohong. Tapi jika terlalu terjebak, dia berpura-pura tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, itu justru akan membuatnya semakin ingin dipeluk dari belakang seperti ini oleh dia. Tenang menikmati detak jantung satu sama lain. Mungkin bahkan pemeran pria juga akan merasa sangat bahagia. Setelah melalui sesi pengakuan ini, hubungan mereka juga menjadi lebih dekat. Mungkin bisa secara terang-terangan memanggil nama satu sama lain. Juga menjadi simbol bahwa mereka memasuki fase baru. Dan setelah bertemu dengan Xiao Li, karisma dan rentang suaranya langsung menenggelamkan mereka. Lagi pula, hidup sekarang memang tidak lagi memiliki kegembiraan seperti dulu. Meskipun teman-teman sekarang secara sekilas terlihat cukup baik, tetapi suasana sekolah benar-benar tidak bisa dia terima. Bisa dibilang, terlalu sedikit orang bodoh yang mau menuruti dia. Sepulang sekolah di kelas 9 bersama Yamada, dan juga tokoh utama perempuan menghadiri pertemuan belajar di Pulau Houshan. Masa itu adalah yang paling bahagia baginya. Tapi sang wanita utama hanya ingat, saat itu semua hanya tawa bodoh dan obrolan kakaknya. Tak disangka dendamnya begitu dalam. Bahkan di sini juga bisa terus-menerus bicara tanpa henti. Orang ini benar-benar bodoh yang terkubur oleh masa lalu. Siswa SMA. Yamada merasa dia memang cukup berjuang. Dari ceritanya, sama sekali tidak bisa merasakan empati. Lagi pula, kenangan menyenangkan orang lain waktu SMP. Dia tak bisa merasakannya. Masalahnya, saat tokoh wanita pergi itu selalu pertemuan para pria. Benarkah itu baik-baik saja? Pemeran pria sama sekali tak menunjukkan tanda cemburu.
Sebaliknya, dia merasa kalau memikirkannya terlalu banyak malah terkesan posesif. Selain itu, sekarang bahkan Yamada sudah punya orang yang dikejar. Aku benar-benar penasaran bagaimana perkembangan itu. Tapi soal ini, memang lebih baik diucapkan sendiri. Lagi pula kalau perkembangannya tidak lancar, aku mungkin akan sangat dibenci oleh Ichihiro. Yang paling penting, kalau perkembangannya lancar, dia juga tidak tahu harus membalas apa. Berdasarkan perasaan, aku benar-benar seperti binatang. Tapi tanpa kusadari, setelah bertemu Xiao 11 di musim budaya, awalnya Xiao 11 kembali gugup sampai tidak berani bicara. Padahal saat liburan musim panas aku sudah menghubunginya. Tapi aku tidak pandai membalas pesan. Maaf sekali. Ini seperti hubungan yang berakhir sebelum dimulai. Sungguh susah sekali diucapkan. Namun pada akhirnya, saat dia ingin membuka mulut, malah kebetulan bertabrakan dengan Yamada. Tak disangka. Yang mengejutkan, pihak lain malah meminta maaf kepadanya soal mengirim pesan. Lagi pula, Hirano sudah mengingatkannya. Tiba-tiba ditanya cara menghubungi oleh orang yang tak dikenal. Sebenarnya, bagi orang luar hal itu terlihat cukup mencurigakan. Yamada juga tahu bahwa dirinya bukan tipe orang yang bisa menjaga jarak. Tapi Xiao 11 ingin memberitahunya bahwa biasanya dia tidak terbiasa mengobrol dengan orang lain lewat ponsel. Karena terlalu lama memikirkan segala hal. Makanya dia membalas dengan sangat lambat. Dan selalu khawatir apakah suasana akan menjadi canggung atau tidak. Hanya saja Xiao 11 bukan tidak ingin menghubunginya. Dia juga ingin menghilangkan kebiasaan terlalu banyak berpikir. Yamada tidak menyangka kepribadian lawan bicaranya. Justru berlawanan dengannya. Dia adalah tipe orang yang langsung membalas pesan tanpa pikir panjang. Jadi jika Xiao 11 perlu latihan, paling buruk dia hanya perlu berantakan di depannya saja. Dan jika ada keluhan, bisa langsung bilang padanya. Kalau merasa terlalu berisik, bisa juga mengeluh sedikit padanya. Setelah berkomunikasi dengan Yamada, hubungan Xiao 11 dengan dia sedang dalam tahap peningkatan. Di samping itu, Ping merasa sangat iri. Tak disangka hanya dia yang tersisa sebagai jomblo di grup bertiga. Dengan susah payah berusaha menahan diri untuk tidak mengomentari hal ini. Pada akhirnya tetap tidak kuat menahan diri. Bagaimanapun, sifat Yamada dan Tani memang selalu cukup baik. Jadi wajar jika ada yang menyukai mereka. Adapun soal perasaan Ping, hidup jadi agak berliku. Dengar Yamada bilang, temannya berpendapat SMA lebih kejam daripada SMP. Sebenarnya Hirashima merasa tidak bisa memilih sekolah dasar. Dan sekolah menengah itu seperti neraka. Dan saat dia ingin pergi bekerja dengan handphonenya, dia secara tidak sengaja bertemu dengan tokoh wanita dan tokoh pria. Mendengar dia bilang ingin membuat es krim sendiri di toko. Dia menunjukkan bahwa di tokonya tidak ada mesin itu. Yang paling konyol adalah tokoh pria juga ingin ikut. Dia bahkan datang saat dia sedang bertugas. Akhirnya, pemeran utama wanita bilang itu karena saat dia ada suasananya jadi lebih menyenangkan. Tapi akhirnya berubah menjadi keadaan yang sangat merepotkan. Keesokan harinya saat pelajaran, Xiaoxi bertemu Yamada Taki yang sedang naik tangga. Itu dia. Saat dia bimbang mau menyapa atau tidak, Yamada lebih dulu menyadari bahwa wajahnya memerah. Tak disangka dia yang lebih dulu menyapa. Ketika Xiao Ben melihat mereka berjalan bersama mendekat. Jangan-jangan Yamada memang sudah berhasil mendapatkan Xiaoxi. Namun sebenarnya saat itu hati Xiaoxi berdebar kencang. Bukan karena degupan hati seorang gadis. Dia bahkan tidak tahu apakah detak jantungnya makin kencang karena Yamada, atau karena suasananya. Bagaimanapun, Xiaoxi hampir tidak pernah berbicara dengan laki-laki. Tapi yang paling membuat Xiao Ben lega, setidaknya sahabatnya bukan tipe perempuan yang lamban menangkap. Tapi Xiaoxi merasa jika hanya karena suasana membuat hati berdebar, bukankah itu berarti siapapun bisa menggantikannya? Namun Xiao Ben berpikir, dia khawatir selama berada di suasana seperti itu. Bahkan jika bukan Yamada, hatinya juga akan berdebar kencang. Tapi dia memang tidak punya orang lain untuk dibandingkan. Jadi secara logika, dia menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Xiao Ben menyarankan dia untuk mengesampingkan asumsi itu. Fokus pada kenyataan. Artinya, Xiaoxi harus bisa berbicara dengannya tanpa gugup terlebih dahulu. Berinteraksi perlahan. Baru bisa merasakan detak jantung yang semakin cepat. Apakah karena gugup atau takut pada Sheng? Atau karena mereka berada di situasi yang khusus? Saat itu Xiaoqi sangat iri pada Xiao Ben. Tidak takut sama sekali. Padahal dia hanya polos. Membawa sedikit rasa jijik pada orang yang tidak dikenal. Jadi sebenarnya tidak takut sama sekali. Hari itu setelah perpustakaan dikunci. Karena sudah berkomunikasi dengan Yamada tentang adegan terkait. Dia merasa dirinya dan tokoh utama seharusnya juga bisa berkomunikasi dengan baik. Saat dia sedang berbagai pikiran dalam hati, tiba-tiba sebuah shuttlecock mengenai kepala tokoh utama. Ternyata, para wanita di lantai bawah sedang bermain bulu tangkis. Saat itu mereka melihat hubungannya dengan Xiao 11 cukup baik. Yamada masih merasa bingung. Kapan hubungan mereka jadi sedekat itu? Tanpa disadari, Xiaoxi hanya terbawa arus orang-orang. Sedangkan bermain bulu tangkis hanya ingin berolahraga sedikit.
Mendengar sang tokoh wanita dan yang lainnya mengeluh tentang kejadian memalukan yang mereka alami, Xiaoxi tidak bisa menahan tawa. Baru saat itu Yamada menyadari. Ternyata Xiaoxi juga tipe yang sering tertawa. Wajah Xiaoxi kembali memerah setelah diajak bicara oleh Yamada. Sepertinya setiap aku menertawakan kelahiranku, aku akan ditangkap oleh Yamada. Saat itu, Sato melemparkan sebotol semprotan mint yang menyegarkan ke Yamada. Ternyata dia mencoba membalas sebentar, tapi malah kedinginan. Tanpa diduga, Sato hanya memanfaatkannya untuk membersihkan inventarisnya. Xiao Hope mengakui bahwa titik tawanya memang rendah. Namun di sisi lain, Yamada memang bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Saat Yamada kebetulan menatapnya dari samping dengan sangat memikat, Xiao 11 benar-benar tak bisa menahan detak jantungnya. Pagi itu dia sebenarnya sedang menyapa pemeran pria. Lalu tiba-tiba Yamada masuk dari belakang. Xiao 11 agak malu lalu langsung berlari. Ini membuat pemeran wanita merasa agak aneh. Jangan-jangan ada sesuatu yang aneh yang dibicarakan oleh tokoh utama pria dengan Xiao 11. Jadi, sudut pandang tokoh utama wanita yang curiga hampir berlangsung sepanjang hari. Tokoh utama pria benar-benar tidak mengerti. Dia pun berpikir untuk bertanya kepada Ping. Mengapa tokoh utama wanita begitu peduli dengan urusan Xiao 11? Akhirnya, Ping langsung berkata, tokoh utama wanita pasti sedang curiga bahwa dia dengan hubungan Xiao 11 tidak murni. Mendengar itu, pihak lain kemungkinan besar cemburu. Baru kemudian pemeran pria menyadari apa yang telah dilakukannya. Tapi apakah pemeran wanita benar-benar akan berpikiran seperti itu? Bukankah itu berarti dia sebenarnya orang yang bermuka dua? Atau mungkin sengaja membuatnya cemburu? Apakah hanya dengan begitu pemeran pria akan sangat senang? Sepertinya kepribadian kedua orang ini juga cukup canggung. Saat pembicaraan mereka terjebak dalam kebuntuan. Tiba-tiba, Dong membuka jendela dan membuat mereka terkejut. Ternyata, ada beberapa hal yang direncanakan sebaiknya tidak diumbar. Di sisi lain, sang tokoh wanita saat pulang sekolah menanyakan rencana sang tokoh pria. Namun, saat sang tokoh pria ingin bertanya bagaimana, dia memandang dirinya sendiri. Sekali lagi diinterupsi oleh Satou dan yang lain. Tapi segera, duo di perpustakaan langsung jadi murung bersama. Karena Xiaoxi pagi tadi lari ketika melihat Yamada. Jadi dia sekarang sangat menyesal karena tidak menyapa orang itu. Sementara sang tokoh pria sedang memikirkan soal sang tokoh wanita yang cemburu. Ternyata, harusnya semua hal dijelaskan dengan jelas kepada satu sama lain. Yang terpenting adalah, jangan biarkan orang lain khawatir karena urusanmu. Tunggu sampai mereka memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tepat saat itu, mereka bertemu dengan tokoh utama yang sedang bermain gelembung di luar. Dan suasana di lokasi bersama Yamada ternyata lebih aneh daripada yang dibayangkan oleh tokoh utama. Xiao Bo sebagai bos memberi. Sampai sang wanita utama datang dan mengajak Xiao 11 bicara. Bahkan mengundangnya bermain meniup gelembung bersama. Dan sengaja memberi kesempatan khusus untuk dia dan Yamada berdua saja. Sebenarnya dia sejak awal memang ingin mempertemukan kedua orang ini. Ternyata yang paling polos tetaplah sang pria utama. Tanpa dia sadari, sang wanita utama sudah lama dari kebahagiaannya sendiri. Naik ke tingkat kebahagiaan bersama semua orang. Sepertinya sang pria utama memahami dia. Memang masih terbatas pada tingkat dasar. Setelah mengakhiri kehidupan musim panas yang menyenangkan, sang pria utama dan wanita utama akhirnya menyambut musim gugur pertama mereka bersama. Suzuki berencana setelah pulang sekolah pergi makan ubi bersama Furukawa, Natal dan juga bisa memakai seragam musim gugur. Pulang bersama teman Gu. Sempurna untuk foto bersama dengannya. Tapi tidak menyangka akan bertemu Dong saat pulang sekolah. Sebagai gadis yang sering berhayal tentang cinta, kadang dia benar-benar iri dengan kepribadian Suzuki. Saat ini bisa foto, mengabadikan waktu sekarang. Yang paling penting adalah bisa mencatat kenangan yang hanya milik kalian berdua. Seperti waktu kita pergi nonton film bersama sebelumnya. Kadang detik-detik hati yang berdebar tanpa sengaja justru paling dikenang. Tapi, gaya foto teman Gu malah lebih aneh daripada pemeran utama wanita. Saat pemeran utama wanita tidak memperhatikan, teman Gu langsung bertindak. Begitulah kenangan yang sangat berharga tercatat. Tapi sang wanita utama pasti menolak foto jelek. Jadi dengan cepat, sang pria utama ditarik ke arah kamera impian. Sekejap dia ingin melarikan diri. Tapi Suzuki terlihat sangat antusias. Saat masuk ke dalam ruangan, sang wanita utama mulai berpose dengan berbagai gaya lucu. Namun sang pria utama terlihat agak canggung. Detik berikutnya, sang tokoh utama langsung mengeluarkan jurus besar. Dia memainkan wajahnya sedikit. Pose yang begitu berani. Suzuki langsung memerah wajahnya. Keduanya berkeringat di dalam ruangan. Namun, foto stiker yang diambil harus ditempel di mana? Ini menimbulkan pertanyaan yang patut dipikirkan. Mereka menghabiskan hari ini. Foto yang diambil dikirim ke rumah cinta. Ternyata Suzuki melihat karya siswa Gu. Sedangkan efek kecantikan pada siswa Gu hampir seperti berbicara pada dinding. Di sisi lain, Dong selesai bekerja larut malam. Tiba-tiba menerima
Pesan dari mantan pacar yang sudah lama putus kontak. Meskipun mulutnya bilang tidak mau peduli pada orang sampah seperti itu. Tapi pada akhirnya tetap membalasnya dengan emoji. Padahal sudah berniat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan ternyata mengulangi lagi kebiasaan aneh itu. Pemeran wanita merasa Dong tidak seharusnya memaafkannya. Namun demi mengurangi sedikit rasa bersalah Dong, Watanabe mengusulkan mereka pergi bermain bowling bersama. Membuang semua beban berat begitu saja pasti akan membuat suasana hati menjadi lebih baik. Akhir pekan tiba. Tokoh utama masih berpikir Dong Heping akan datang. Lagi pula, belakangan ini mereka selalu naik mobil ke stasiun yang sama. Dengan segera, situasi canggung saat orang-orang melihat mereka naik mobil bersama. Memang terkadang dia bisa sangat lelah hingga bingung. Tokoh utama juga bertanya tentang rata-rata skor bermain bola. Hasilnya sampai akhir, dia ternyata yang terendah. Tunggu sampai video tampil. Tak sengaja melihat teman SMP sendiri di sebelah. Kelompok orang yang suka mengobrol itu masih berkumpul bersama. Ting sebenarnya tidak terlalu suka bicara dengan mereka. Tapi sekarang cuma menyapa rasanya agak tidak enak. Dulu persahabatan Dong Deng dan yang lain cukup baik. Saat dia khawatir akan diajak bicara oleh orang lain, Dong sepertinya melihat apa yang ada dalam pikirannya. Lari mendekat untuk menghiburnya. Bagaimanapun juga, orang itu juga pura-pura tidak melihat. Di sini, pertandingan bowling segera dimulai. Hari ini semua orang cukup senang bermain. Dong dan Hi bersama-sama pulang malam ini. Kereta berikutnya masih butuh 10 menit untuk tiba. Aku pikir seharusnya tidak akan bertemu lagi dengan mereka. Tapi saat di SMP, mereka seharusnya berada di lingkaran yang sama dengan Dong. Dia bilang sudah mengalami banyak hal dengan mereka. Di antaranya bukan hanya 2 mantan pacarnya sendiri, tapi juga ada yang berhubungan dengan mantan pacar, yaitu mantan dan pacar sekarang dari jurusan yang sama. None. Ping sempat mengira dia salah dengar. Mereka ternyata menangis dalam lingkaran kecil. Dan sekarang Dong adalah mantan pacar, jadi sangat canggung. Dong tidak merasa ada masalah. Tapi sepertinya pihak lain agak merasa bersalah. Saat itu dia tiba-tiba menerima pesan dari mantan pacar nomor 1 yang bilang ingin putus. Tapi kemudian dia bersama pacar nomor 3. Dan suasana yang awalnya cukup baik dengan nomor 2. Tiba-tiba terputus kontak. Akhirnya ditemukan bahwa orang tersebut sebenarnya bersama nomor 4. Hanya saja orang itu seharusnya secara bersamaan mengejar dia dan dirinya sendiri. Hal seperti ini tentu saja membuat pengemudi bingung. Rasanya sangat menjijikan. Bulu kuduk langsung merinding. Dari sini Dong terlihat cukup normal. Di lingkaran kecil itu, pacaran lalu putus seperti mengocok kartu. Ini apa-apaan sih? Yang paling gak masuk akal adalah, baru saja, saat Dong ke toilet, dia kebetulan bertemu lagi dengan gadis nomor 3. Mereka ternyata masih bisa saling menyapa seperti biasa. Mantan pacar nomor 11 itu mengirim pesan teks kepada Dong. Sikap berpura-pura bodoh membuat orang merasa sangat jijik. Tapi Dong justru terlihat acuh tak acuh. Berdasarkan pertanyaan, bukankah seharusnya dia merasa sangat marah saat ini? Mantan pacar yang sembarangan menghubungi dengan perempuan yang hanya berpura-pura berteman saat bertemu. Atau mungkin ada yang sampai sekarang masih ingin mencari kesempatan untuk menggoda pria brengsek itu. Dia sama sekali tidak berniat bertanggung jawab padanya. Yang paling aneh, dia sama sekali tak punya nyali untuk jadi orang jahat. Diperlakukan seenaknya seperti itu, mestinya dia marah besar. Jelas hanya dia sendiri yang menderita. Di jalan pulang dia sempat ragu-ragu. Karena begitu dia menyukai seseorang, dia akan sulit membenci orang itu. Bahkan meskipun banyak hal telah terjadi, juga akan merasa tidak berdaya memilih untuk memaafkan. Jadi dia selalu menjadi pihak yang menderita. Jika hanya karena tidak membenci satu sama lain, apakah harus memaafkan dan menerima semua kekurangan? Kalau begitu, ini terasa agak aneh. Ternyata diungkapkan oleh orang lain apa yang ada di dalam hati. Rasanya seperti ini. Seperti yang sebelumnya dikatakan Suzuki. Mungkin dia bukan orang yang sial soal pria. Hanya saja dia terlalu acuh terhadap hidupnya sendiri. Keesokan harinya, Ping dan Dong bertemu di sekolah. Bahkan Ping datang dan minta maaf kepadanya. Karena setelah dipikir-pikir, dia bahkan sampai ikut campur urusan hidup orang lain. Meskipun kalau dirinya sendiri yang mengalami hal seperti ini, tentu akan sangat marah. Tapi tidak semua orang akan begitu. Sepertinya butuh waktu agar dia benar-benar menerima kepribadiannya sendiri. Masih perlu waktu. Kalau begitu, anggap saja video ini sebagai perhatian yang berlebihan dari saya. Malam itu, ibu tiba-tiba mengingatkan tokoh utama. Besok ayah dan kakak tidak di rumah. Jadi sepertinya ini kesempatan bagus untuk mengajak teman lama. Namun ibu sempat salah paham tentang pihak lain. Seorang anak berambut pirang gitu. Begitu bertemu, ternyata dia anak yang penurut. Hal itu membuatnya tak bisa menahan diri dan menjadi canggung. Bahkan cara bicaranya pun mulai berantakan dan tak teratur. Ketika sang tokoh wanita membawanya masuk ke kamar, teman sekelas bernama Gu benar-benar tak bisa menahan diri untuk berkomentar. Orang itu terlihat seperti ibunya. Dan saat itu di luar tiba-tiba turun hujan. Tidak tahu apakah akan berhenti saat mengantar teman Gu pulang. Ini pertama kalinya mereka bersama di rumah saat hujan. Kencan di rumah dengan cuaca seperti ini benar-benar menyenangkan.
Sebelumnya saat liburan musim panas, kelihatannya juga asyik ikut klub baca di rumah untuk menghindari panas. Karena terlalu bersemangat, jadi ngomong sembarangan sendiri. Bisa dibilang sifat tokoh utama perempuan memang menurun dari ibunya. Detik berikutnya teman Gu menggenggam tangannya. Dia di sana. Saya jadi berpikir, ayah tokoh utama perempuan malah pulang lebih awal lagi. Dia mendengar ada tamu di kamar putrinya. Dia merasa agak aneh. Saat itu, kedua orang di kamar sedang mencari topik untuk mengobrol. Aneh. Tokoh utama perempuan lalu duduk merapat di samping tokoh utama pria. Lalu minta dipeluk. Tapi dia tetap sangat hati-hati. Jangan sampai lipstik menempel di tubuh lawan. Detak jantung mereka berdua hampir membuat orang terkejut. Namun, sang tokoh wanita tetap memeluk semakin erat. Bagaimanapun juga, teman sekelas Gu adalah teman sekelas Gu. Dia memang suka dengan tokoh pria seperti itu. Itulah sebabnya dia bersamanya. Akhirnya, keduanya saling memanggil nama hingga tersipu dan jantung berdebar. Saat pahlawan wanita hendak mengirim teman sekelas Gu pulang. Ternyata begitu pintu dibuka, ia langsung bertemu ayahnya. Mendengar putrinya sudah punya pacar. Ayah langsung kaget hingga berkeringat dingin. Reaksi ini jauh lebih lucu dibanding ibu sang pemeran utama. Bisa dibilang mereka hanya sepasang orang tua yang suka ribut. Yang kemudian melahirkan seorang gadis manis dan penuh energi seperti sang pemeran utama. Dengan berlalunya hujan terakhir musim panas, mereka akhirnya, tanpa sadar menyambut musim gugur. Pada tanggal 1 November yang akan datang, akan menjadi hari ulang tahun teman lama. Tokoh wanita mulai berpikir, apa kejutan yang harus dia buat untuknya. Namun, dia memiliki sifat yang sangat rendah akan keinginan materi. Dia sedang bingung tentang hadiah apa yang harus diberikan belakangan ini. Tapi bertanya pada orang seperti Yamada, jelas tidak ada gunanya. Namun album ulang tahun yang dia usulkan memang sangat mengesankan. Berhenti. Aku merasa ada jarak yang kuat di antara kami. Bagaimanapun, aku bukan tipe orang yang berpengalaman. Dia bilang hadiah yang diterima di saat seperti ini. Jangan peduli apakah kamu suka atau tidak. Ada orang yang mengingat ulang tahunnya. Dan bisa memberinya ucapan selamat saja sudah membuatnya sangat bahagia. Tak disangka jawabannya cukup dewasa. Namun, Suzuki selalu ingin, tanpa sampai ketahuan olehnya, membantunya merayakan ulang tahunnya. Lagi pula ini kan setelah mereka berpacaran. Ulang tahun pertama. Tapi, ekspresinya terasa agak licik saja. Pada hari Halloween, Suzuki memberikan permen sebagai hadiah kepada teman Gu. Besok adalah ulang tahunnya. Setelah memastikan dia tidak ada rencana lain besok, Suzuki memesan jadwalnya lebih awal. Ini adalah ulang tahun setelah pulang sekolah yang langka. Gu sudah menyadarinya. Dia akan memberi kejutan pada dirinya sendiri. Sebenarnya saat di SMP, karena reaksinya agak aneh. Jadi setiap kali ulang tahunnya, ekspektasinya tidak tinggi. Sehingga suasana jadi agak canggung. Haruskah menunjukkan ekspresi yang menggemaskan? Dia tidak percaya diri bisa dengan baik menunjukkan ekspresi terkejut. Jadi, teman sekelas Gu berniat meminta saran dari Pink. Tak disangka, orang ini yang dulu di kelas hanya orang yang tak terlihat. Mengalami hal-hal yang jauh lebih absurd daripada sang pemeran utama pria. Ulang tahunnya adalah 10 Oktober. Tapi dia yakin, tidak mungkin ada orang di sekolah yang tahu ulang tahunnya. Namun saat baru naik tangga hari itu, dia mendengar lagu selamat ulang tahun. Tapi itu untuk merayakan ulang tahun teman sekelas yang lain. Perasaan itu jelas seperti menikam hatinya. Saat dia merasa agak canggung, Dong tiba-tiba muncul dan membuatnya terkejut. Kemudian keduanya pergi membuang sampah bersama. Karena di luar turun gerimis, dia berencana segera kembali ke kelas setelah membuang sampah. Namun karena lengah, dia terpeleset dan terjatuh. Ketika dia merasa hari ini benar-benar sial, Dong malah menyebutkan bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Ternyata, sebelumnya saat pelajaran bahasa Inggris, mereka sudah saling menanyakan. Saat itu, Dong mengeluarkan hadiah yang disiapkannya untuknya. Meskipun hadiahnya adalah stiker yang menempel pada roti waktu makan siang. Namun kehangatan itu sudah cukup membuat Pink terharu sepanjang sore. Setelah itu, Pink selalu menyimpan stiker itu bersamanya. Bahkan kemudian Dong sampai lupa bahwa ia pernah memberinya stiker itu. Akhirnya dia malah dinilai sebagai orang yang sangat menghargai kesetiaan dan perasaan. Larut malam, Gu hampir memejamkan mata karena sangat mengantuk. Namun dia khawatir sang pemeran wanita akan meneleponnya. Saat dia mengira bahwa dirinya hanya terlalu berharap, telepon tiba-tiba berdering. Ternyata begadang sampai sekarang memang sepadan. Meskipun dari suaranya terdengar dia masih terjaga. Tapi jiwa sudah tidur selama beberapa jam. Dan saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, tokoh wanita akhirnya mengucapkan selamat ulang tahun tepat waktu. Kadang-kadang, meskipun perasaan ritual ini sangat buruk, tapi tokoh wanita benar-benar ingin menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat padanya, melihat dia yang sudah sangat mengantuk. Akhirnya, tokoh wanita memutuskan untuk membiarkannya. Tapi akhirnya dia tetap bilang sangat menyukainya. Ternyata saat itu, Gu belum tidur. Dengan setengah sadar dia juga membalas, suka. Sekarang malam ini pasti ada yang susah tidur. Keesokan harinya Gu datang ke sekolah.
Langsung menerima ucapan selamat hangat dari sang protagonis dan lainnya. Selain itu, hari ini banyak orang memberinya makanan. Sepertinya ini dianggap sebagai hadiah ulang tahunnya. Bahkan Pink memberinya coklat favoritnya. Saat itu Do memberi saran kepada tokoh utama wanita. Lagi pula siapa yang merayakan ulang tahun tanpa makan kue ulang tahun? Jadi tokoh utama wanita. Hegu datang ke supermarket tempat Pink bekerja paruh waktu. Tidak hanya membeli 2 kue kecil. Dia juga memberikan ucapan selamat yang terlambat kepada Pink. Lagi pula hanya dirinya yang menerima hadiah. Agak canggung. Jadi dia dan pemeran wanita berniat mengembalikannya. Tak disangka, saling mendoakan. Bisa membuat orang merasa sangat senang. Sementara itu pemeran wanita membawa lilin dan berkas. Menemani pemeran pria ke taman. Meskipun itu hanya perlengkapan sederhana. Tetapi justru membuat nilai emosional menjadi maksimal. Dengan cahaya lilin menerangi wajah teman lama Gu. Pemeran wanita mengangkat kue ulang tahun dan secara resmi mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Mungkin tak ada yang bisa menahan senyum dalam kebahagiaan seperti ini. Suzuki juga tidak lupa menyiapkan sepotong kue untuk dirinya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan sebuah syal. Sebagai hadiah untuknya. Awalnya dia merasa mungkin waktunya terlalu cepat. Namun sang pemeran pria langsung bertatapan dengannya. Apa mungkin selanjutnya kita harus berciuman? Ciuman, Kaisar Kage. Tanpa disadari, tokoh utama pria hanya ingin mengucapkan terima kasih dengan baik. Sekejap, tokoh utama wanita hampir meleleh. Saat pulang, tokoh utama pria tidak lupa membawa syal untuk dipamerkan. Mendengar Suzuki mengatakan bahwa dia ingin pergi ke tempat yang dia inginkan selanjutnya. Tokoh pria memang sungguh untuk pertama kali. Memikirkan secara teliti lokasi kencan dan jalannya. Sebenarnya dia bisa pergi kemana saja. Tapi apakah pihak lain akan menganggap dirinya terlalu sembarangan? Ternyata bila berhadapan dengan tokoh wanita utama, tokoh pria berharap yang bisa membuatnya menunjukkan senyum paling tulus. Selama ini ia terlalu bergantung pada Suzuki. Sampai saat itu terasa agak tidak berguna. Jadi dia mengambil ponsel. Mulai merencanakan perjalanan ini dengan serius. Tidak disangka sang pria utama akan membawa Suzuki ke museum. Terakhir kali dia ke sini masih waktu SD. Sebenarnya pria utama juga sudah lama tidak datang. Kebun binatang memang pilihan cadangan. Tapi sudah pernah pergi sekali sebelumnya. Belakangan ini juga tidak banyak film yang bagus. Sedangkan waktu untuk pergi ke akuarium agak singkat. Jadi kalau begitu, museum adalah pilihan terbaik. Sepertinya dia lupa soal keramaian. Hanya 30 menit saja mereka sudah kelelahan. Tidak disangka tempat ini hanya bisa melihat belakang kepala orang lain. Pria utama merasa bersalah saat mendengar dia menghela napas. Namun, dia tetap meremehkan kemampuan pemulihan diri pemeran utama wanita. Lagi pula di beberapa tempat memang tidak begitu banyak orang. Di sini, mereka melihat banyak benda yang sebelumnya tidak mereka perhatikan. Tanpa sengaja mereka berkeliling sampai malam. Namun, tak disangka, meskipun sudah gelap, mereka tetap belum selesai mengelilinginya. Yang paling penting sekarang sang wanita merasa lapar. Jadi dia mengusulkan untuk makan dulu sebelum pulang. Pria itu sudah merencanakan sebelumnya. Tahu ada sebuah toko di dekat sini yang rasanya enak. Tapi toko itu ternyata tutup untuk istirahat. Agak aneh memang. Sedangkan toko enak lainnya harus antre. Jadi selanjutnya mereka cuma jalan-jalan saja. Barulah, akhirnya menemukan sebuah warung pinggir jalan yang lumayan. Tokoh utama selalu merasa rencana proyek hari ini mengalami berbagai kendala. Sepertinya dia sebelumnya terlalu mengandalkan Suzuki. Namun meski berjalan, kakinya terasa sangat lelah. Tapi karena telah berjalan cukup jauh, makannya terasa sangat enak. Meskipun tidak bisa pergi ke tempat yang dicari oleh tokoh utama agak disayangkan. Tapi perlakuan istimewa seperti ini juga jarang didapat. Biasanya dia yang menemani diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang diinginkan. Jadi hari ini, tokoh wanita ingin melakukan beberapa hal yang ingin dilakukan tokoh pria. Tanpa disadari, teman lama Gu lebih berharap tokoh wanita bisa bersenang-senang. Dia lebih menikmati waktu yang dihabiskan bersama Suzuki. Sebenarnya, tokoh wanita juga berpikir seperti itu. Meskipun dia sering mengatakan, ingin melakukan ini atau itu. Semuanya karena dia ingin lebih banyak bersama sang tokoh utama. Sang tokoh utama sangat berterima kasih. Selama ini dia selalu memikirkan dirinya. Rencana hari ini sebenarnya tidak terlalu sempurna. Ini membuat sang tokoh utama merasa sedikit bersalah. Namun Suzuki sebenarnya masih terhanyut dalam suasana merayakan ulang tahun sang tokoh utama beberapa hari yang lalu. Sepertinya, hanya si tokoh utama pria yang khawatir. Namun, tidak disangka dua orang dengan kepribadian yang sangat berbeda. Ternyata sama-sama tertarik pada seni rupa. Hanya saja cara mereka mengekspresikannya sedikit berbeda. Dan pada hari kencan yang berakhir ini, ketika mereka akan berpisah di persimpangan, tokoh wanita tiba-tiba menarik si tokoh pria. Kemudian menutup mata seolah menunggu sesuatu. Meskipun teman lama tidak peka terhadap perasaan. Namun dia juga mengerti bahwa mengucapkan selamat malam sambil memeluknya. Kemudian dia menerima ciuman manis dari Suzuki. Perasaan ini membuat tokoh utama pria langsung terpesona. Tentu saja, tokoh utama wanita juga merasakan hal yang sama. Dia juga langsung berubah menjadi panda kecil berwarna pink. Bersinar terang.
Setelah dicium pipinya oleh pemeran wanita utama, siswa nomor 5 pun mulai tenggelam dalam kebingungan yang tak berujung. Meskipun Suzuki terlihat cukup wajar, namun gerakannya yang kaku tetap benar-benar menunjukkan kegugupan di dalam hatinya. Karena mereka akan melakukan perjalanan kelulusan berikutnya. Semua mulai berpikir, bagaimana harus menghabiskan waktu yang tersisa. Setelah sekolah, pengurus siswa sibuk merevisi buku panduan perjalanan. Xiao Ben juga memanggil Xiao 11 untuk membantu. Setiap kali ada kegiatan klub, dia selalu kelelahan. Bagaimanapun, pasangannya sangat tidak dapat diandalkan. Selalu membuang-buang waktu indahnya pulang ke rumah. Gimana caranya dia bisa mengganti waktu itu? Ternyata, tekanan seperti ini selalu ada yang menanggungnya dengan diam-diam. Xiaoxi memutarkan acara yang dia tonton kemarin untuknya. Namun Xiao Ben lebih ingin tahu, apakah setelah dia menyadari perasaannya, dia melangkah lebih jauh dengan Yamada. Dan saat dia sedang memikirkan bagaimana menjawab, Yamada tiba-tiba muncul dan membuat mereka terkejut. Mendengar bahwa di kelas mereka, ada 8 orang yang melakukan pekerjaan semacam ini. Xiao Ben mengeluh bahwa ini benar-benar pemborosan sumber daya manusia. Jadi Yamada langsung menyatakan diri ingin membantu. Kedua kelas soal perjalanan studi memiliki pilihan masing-masing. Untuk menghindari terbentuknya kelompok yang canggung, maka harus memikirkan siapa yang akan dimasukkan saat pembagian kelompok. Namun mengenai kegiatan bebas setelahnya, semua orang sangat menantikannya. Setelah berbincang dengan Yamada, Xiaoxi tampaknya jadi lebih banyak bicara daripada sebelumnya. Perasaan menyaksikan teman tumbuh dari samping seperti ini sangat menyenangkan. Memang, dari sudut pandang pengamat, mereka tampak sangat serasi. Namun siapa sangka, di sini Xiaoxi melihat dia berubah menjadi sosok di latar belakang. Hampir menangis karena cemas. Jangan hanya mengerti saja. Bagaimanapun dia selalu berusaha, ingin mengikuti irama Yamada. Sampai semangatnya membuat ujung telinganya bisa merasakan detak nadi. Ini bisa dibilang pertama kalinya dia berharap waktu bisa cepat berlalu. Akhirnya, yang membuat pekerjaan Zhuang Ding selesai sedikit lebih cepat. Saat itu Xiao Ben berdiri untuk mengantar Zhuang Ding. Xiao Ben melihat Yamada hendak membantu. Dia langsung menekan Yamada ke kursi. Ternyata memang masih butuh bantuan hebat seperti dari Xiao Ben. Meski Xiaoxi mengeluarkan ratapan, namun Xiaoxi tidak terlalu khawatir pada Yamada. Hasilnya, begitu mulai bicara, keduanya malah bertabrakan. Itu Yamada yang menyuruhnya. Kalau kelompok sudah memutuskan mau jalan-jalan kemana, lalu beritahu aku secara diam-diam. Saat Xiao Ben kembali, Yamada sudah pergi. Masalahnya, kalau dia tetap tak pergi, aku akan kelebihan beban. Watanabe sang pejuang menyebutkan sebelum perjalanan kelulusan. Sepertinya pasangan akan tiba-tiba bertambah banyak. Lagi pula mereka bisa beraktivitas secara bebas. Tapi untuk tipe seperti tokoh utama wanita dan pria, jadi bebannya mungkin akan menjadi lebih berat. Melihat Suzuki yang tampak agak malu dan panik, siswa nomor 5 juga tak bisa menahan tawa. Namun jika ada kesempatan untuk melakukan aktivitas bebas, maka dia memang ingin pergi jalan-jalan bersama tokoh utama perempuan. Meskipun mereka kadang-kadang pamer kemesraan, tapi hari ini rasanya aneh sekali. Tanpa disadari, tampaknya pulang bersama Dong He dan Ping hari ini malah lebih aneh. Awalnya hanya berniat masuk minimarket untuk membeli sesuatu dan nongkrong sebentar. Tapi Dong malah langsung ikut masuk. Keesokan harinya saat Dong berangkat sekolah, dia bertemu Kawasaki. Dibandingkan dengan banyak orang di kelas Dong, mengajukan saran yang berbeda. Di Kawasaki, karena tidak ada yang punya ide, malah terasa sangat santai. Mereka bahkan sudah menetapkan semua langkah perjalanan kelulusan. Bahkan diskusi kelompok pun dihilangkan. Dan meskipun setiap kali bilang tidak apa-apa, tapi setelahnya mereka mengeluh karena dia memutuskan sendiri. Ketua kelas Kawasaki ini memang cukup berat tugasnya. Tapi kadang-kadang pengundian memang bisa menyelesaikan sebagian besar masalah. Kalau tidak, akan seperti kelas mereka yang penuh kejutan. Guru menyarankan supaya laki-laki dan perempuan dibagi menjadi kelompok 3. Kalau satu kelompok seperti itu, maka Dong Maoshi akan dikeluarkan. Dia sebenarnya bisa menerimanya. Jadi langsung mencari kelompok lain yang bisa bergabung. Namun saat itu, tokoh utama melihatnya. Tatapan dan isyaratnya saling terhubung. Tokoh utama pun dengan lancar teralihkan. Yang penting adalah, usulan kelompok 4 orang ternyata disetujui oleh guru. Jadi akhirnya, perjalanan kelulusan pun dengan lancar sudah direncanakan. Pemeran utama perempuan juga tidak terlalu memperhatikan pendapat Dong. Setelah masuk SMA, lingkaran pergaulan semua orang mengalami banyak perubahan. Namun memang, tetap lebih santai bergaul dengan 1 atau 2 orang. Tapi lingkaranku sepertinya masih terlalu kecil. Tahun pertama adalah Hi Chuan Qi. Tahun kedua adalah Hi Lingmu. Jelas dia tidak takut bertemu orang baru, tapi tetap khawatir tentang beberapa hal. Biasanya, dia bisa berbincang-bincang dengan bebas saat bersama Ping. Ping merasa sedikit bingung dengan apa yang dia katakan. Bagaimanapun, objek komunikasi juga harus dibedakan dalam berbagai jenis. Bagi Ping, dia tidak perlu merasa tegang. Karena meskipun semuanya berantakan, tidak ada dampak apapun.
Jadi, berinteraksi dengan orang yang tidak terlalu berpengaruh ini jauh lebih santai. Hanya saja Ping tidak terlalu mengerti. Apakah dia akan peduli dengan hal seperti ini? Dong sempat merasa Ping meremehkannya. Tapi sebenarnya itu hanya karena suasana di antara mereka sangat nyaman saja. Dulu waktu di SMP, teman-temannya di sekitarnya hanya memanfaatkan dia untuk mendekati laki-laki lain. Sebenarnya orang seperti ini tidak pantas disebut teman. Dia memang punya sifat yang pasrah dengan keadaan. Padahal tahu sedang dimanfaatkan. Tapi tetap memilih untuk menghindari konflik. Dan menyambut dengan senyum. Tapi kalau begitu, sekarang tidak ada masalah lagi. Saat itu dia bahkan tidak punya pendirian sendiri. Dan pemikiran, tapi sekarang menghadapi Watanabe dan Sato. Dia bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Dan sekarang dia juga memiliki teman sejati. Ternyata inilah perasaan saat bersama dengan teman-teman. Daripada menyembunyikan kenyataan diri sendiri. Lebih baik mengambil inisiatif untuk bersatu dengan semua orang. Higashino baru pertama kali menyadari bahwa dia juga bisa tertawa. Tak lama kemudian, hari perjalanan kelulusan tiba. Hari pertama, mereka harus menyelesaikan target yang telah ditentukan sesuai dengan kelompoknya. Namun, kelompok pengalaman kue Jepang di pihak wanita terasa agak aneh jika didengar. Di sini Suzuki juga bertemu dengan Xiaoxi dan Xiaoben. Ketika keduanya bertemu, mereka sudah saling menilai satu sama lain. Kepolosan Xiaoben secara tak terduga menyentuh hati Suzuki. Tanpa disadari, gadis di depan ini lebih memiliki sifat yang licik. Dalam perjalanan mempelajari tipikal Jepang, jalan yang harus dilalui oleh kepala wanita sangat panjang. Namun, teman sekelas Gu bisa belajar sendiri. Xiao Ben tidak bisa menahan diri untuk berkomentar bahwa ini adalah bakat dan kebodohan. Karena perencanaan rute untuk hari ini dan besok memiliki banyak tempat yang berulang. Mungkin mereka akan bertemu lagi. Tapi saat itu, dia teringat ekspresi mendesak Yamamoto saat memberikan suara. Orang ini memang sengaja melakukannya. Dia benar-benar menggunakan cara mengkhianati semua orang untuk membantu Koyuki. Hati-hati dengan pertarunganmu, ya. Sepertinya besok akan sangat menyenangkan. Malam, semua mulai menunggu sesuai urutan kelas untuk disedot. Waktu menunggu. Semua mengusulkan bermain kartu. Ternyata Suzuki saat itu dibahas tentang topik cinta. Tak disangka mereka sudah bersama secara terang-terangan. Masih ada yang baru sadar belakangan. Suzuki langsung diserang oleh gempuran dari lawan. Yang penting, berbagai pertanyaan yang diajukan benar-benar aneh banget. Kelihatannya dalam waktu dekat dia tak bisa melepaskan diri. Dia juga berpikir untuk segera mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan semua orang. Namun terlalu tergesa-gesa. Apakah itu akan membuat teman sekelas Gu merasa jengkel? Jadi saat berendam dia tak bisa menahan diri untuk melakukan curah gagasan. Sepertinya selama ini, dia selalu menjadi pihak yang menaruh harapan. Tetapi sebenarnya dia juga ingin menjadikan tokoh utama pria yang lebih aktif di pihak itu. Tapi bagaimanapun juga, meningkatkan daya tarik diri sendiri adalah cara paling efektif. Dia juga sangat ingin memiliki perkembangan lebih lanjut dengan tokoh utama. Dong menyarankan dia untuk tidak terburu-buru. Tiba-tiba Suzuki mengatakan ingin berciuman. Dia juga ingin seperti Dong, memancarkan aura wanita yang baik. Hanya saja Dong Dao merasa dia lebih mirip sebagai orang lewat. Lagi pula, Suzuki terlalu mencolok dan sedikit sulit dihadapi. Dia bahkan rela untuk mandi, agar bisa menemui teman lama. Jadi dia membawa pengering rambut. Lagi pula, bentuk rambut yang halus ini hanya bisa bertahan beberapa menit. Untuk penampilan natural palsu ini, dia juga berjuang mati-matian. Begitu pintu dibuka, mereka langsung terlihat. Minashi, aku sudah membeli beberapa hantu. Dengan cepat, Suzuki menemukan teman sekelasnya. Penampilan baru ini benar-benar mengejutkan tokoh utama. Dan itu adalah kejutan yang benar-benar nyata. Teman sekelasnya juga baru-baru ini terpengaruh oleh emosinya. Dia bisa dengan baik bergabung dalam lingkaran teman-temannya untuk berbincang. 1 tahun yang lalu, dia sama sekali tidak bisa membayangkan hidupnya sekarang. Tokoh wanita juga begitu. Dulu dia paling suka dengan sifatnya yang tinggi hati ini. Tokoh pria merasa belakangan ini. Sepertinya tiba-tiba muncul kebingungan yang hanya ada saat sendiri. Ternyata dia telah melewatkan begitu banyak hal menarik sebelumnya. Setidaknya, sekarang dia tidak akan merasa bodoh terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Semua ini berkat Suzuki yang ada di sisinya. Tiba-tiba, dihibur oleh seorang malaikat kecil yang menyembuhkan niat jahat di hatinya. Suzuki sekarang benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak masuk ke celah tanah. Tanpa disadari, saat sang tokoh utama berniat untuk mencium Eneo Solo-Solo. Halo tidak. Hari berikutnya, catatan perjalanan resmi berlaku. Xiaoxi telah merencanakan seluruh rute keluarnya. Sesuai rencananya, pasti akan melihat pemandangan yang sangat indah. Ben mengeluh karena tidak bisa bertemu Yamada. Tempat yang harus dikunjungi jelas saling tumpang tindih. Meskipun Xiaoxi mengatakan bahwa dia memiliki mentalitas yang beruntung. Namun dia juga ingin bertemu Yamada dari lubuk hatinya. Xiao Ben mengingatkannya jika ingin membuat janji bertemu. Bisa sendirian di luar sekolah.
Xiaoxi sudah ingin muntah hanya dengan memikirkan hal ini. Di sisi lain, Yamada juga berusaha dengan caranya sendiri. Dikatakan bahwa selama menutup mata, berjalan ke depan batu itu, perasaan akan sangat baik. Yamada yang kuat berencana untuk mencobanya. Semua orang sibuk memberinya petunjuk arah. Tapi di antara mereka ada juga yang suka menonton keributan, dan tidak peduli dengan masalah besar. Hahaha. Akhirnya dia terjatuh ke pelukan temannya. Tidak menyangka di detik-detik terakhir ada yang menghalangi. Hasilnya, orang itu mengatakan bahwa dia sebagai batu akan lebih besar. Seharusnya lebih mudah untuk memberkatinya agar semua harapannya terwujud. Namun tidak disangka. Saat itu Xiaoxi dan teman-temannya sedang dalam perjalanan ke sini. Kadang-kadang takdir memang begitu ajaib. Xiao Duan mendorongnya agar segera mengajak Yamada bicara. Akhirnya Xiaoxi ragu karena di samping orang itu ada teman sekelas. Sejenak. Selanjutnya adalah sesi foto kelas. Pemeran pria dan wanita diperlakukan seperti boneka. Akhirnya, teman sekelas Gu sampai tak bisa menahan diri untuk mengeluh. Cepat syuting mereka. Memang, perjalanan kelulusan dengan pacar adalah yang paling sempurna. Melihat Aseng membeli jimat cinta, Yamada iri banget. Tiba-tiba saja, Koichi datang mengobrol dengannya. Kadang-kadang memang perlu menyerap lebih banyak keberuntungan. Sepertinya akhirnya akan berujung pada foto bersama besar. Malam, Yamada mengirimkan foto Xiaoxi yang diambil pada siang hari. Begitu dilihat, baru sadar ada banyak kombinasi menarik. Xiao Hope terkikik di samping. Xiao Ben berpendapat bahwa jarang sekali mendapat kesempatan sebaik ini. Kenapa mereka tidak keluar berdua untuk berfoto sendiri saja? Tapi bisa dibayangkan akan ada orang yang mengerumuni mereka. Dia jadi tak bisa menahan pipinya memerah dan jantungnya berdebar. Hanya sekadar mengajaknya bicara. Sudah menghabiskan seluruh tenaganya sepanjang hari. Namun saat itu Xiao Ben merasa, Yamada seharusnya juga tidak pintar. Kenapa harus mengirim foto ke grup? Bukankah lebih baik mencari kesempatan? Memanggil Xiao 11 secara pribadi saja. Orang ini benar-benar kepala batu. Namun tepat saat itu, Xiaoxi tiba-tiba menerima pesan dari Yamada. Orang itu bahkan mengundangnya untuk keluar. Melihat Xiaoxi bingung tidak karuan, Xiao Ben langsung menendangnya keluar. Dalam situasi seperti ini, tidak perlu merasa kasihan. Sendirian di dalam kamar. Tak lama kemudian, Xiaoxi melihat Yamada di ruang tamu. Namun sebelum dia bertemu dengannya, ada gadis lain yang sedang mengobrol dengannya. Sepertinya dia sering bersama dengan gadis-gadis. Jangan-jangan selama ini dia terlalu berpikir. Sebenarnya dia hanya menganggapnya sebagai teman. Mungkin Yamada sama sekali tidak memiliki maksud lain padanya. Mungkin ini adalah kesalahpahaman besar. Tapi saat itu Yamada tiba-tiba mencarinya. Bagi Xiaoxi, pikiran yang kacau seperti ini. Yamada bilang ingin mencari tempat lain untuk berbincang dengan baik. Sekejap, pikiran-pikirannya yang kacau menjadi hening. Di hadapannya, pemuda itu sepertinya tidak menunjukkan banyak emosi. Karena semua kata dan tindakannya sangat langsung. Yamada menunjukkan padanya apa yang baru-baru ini dia lakukan. Beberapa hal yang dilihat. Dan beberapa teman di sekitarnya. Dengan begitu, dia pun resmi menjadi bagian dari lingkaran kecilnya. Seharusnya setelah ini, ketika bertemu dia tidak akan lagi berspekulasi. Namun saat itu, Yamada mengusulkan agar nanti mereka pergi jalan-jalan berdua. Xiao 11 dalam keadaan agak bingung menerima kasih sayang itu. Baru kali ini, dia akhirnya menyadari perasaannya. Laki-laki di hadapannya sepertinya sudah menjadi orang yang dia sukai. Di sisi lain, Ping juga terus tumbuh. Untuk pertama kalinya dia menyadari, ternyata perjalanan kelulusan itu begitu menyenangkan. Padahal dulu dia pasti akan memandangnya remeh. Hari ini adalah hari ketiga perjalanan kelulusan, kegiatan kelompok. Namun selama semua pos tugas sudah dikunjungi, maka semua orang akan punya waktu untuk beraktivitas sendiri. Ping Yi hampir tak bisa menahan keterujaannya ketika mendengar itu. Di sampingnya, Dong belakangan jadi agak aneh juga. Padahal sebelumnya mereka semua hanya setengah hati menjaga harga diri mereka demi bisa berinteraksi dekat dengan Xiao Lu. Semua orang sepakat untuk membeli kue daging rusa. Tokoh pria dan tokoh wanita bisa membeli satu paket, lalu membagikannya untuk memberi makan. Melihat tatapan bersemangat dari sekumpulan rusa ini, tokoh wanita sudah tahu ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, air liur mereka mengalir ke tangan Yamada. Tak disangka, hal ini ternyata begitu sulit dihadapi. Hasilnya, Yamada terus berbicara dengan rusa-rusa itu. Yang penting rusa-rusa itu langsung makan habis lalu pergi. Tapi Ping Song Temple masih dikelilingi oleh kawanan rusa. Sepertinya masih ada yang disukai rusa. Ini adalah senyum yang semakin sering muncul di wajah Ping Xiandong akhir-akhir ini. Padahal dulu dia tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Saat duduk di mobil, pemeran wanita dan Yamada kembali menghidupkan suasana. Hanya saja pemeran pria sepertinya tidak bisa ikut bersenang-senang karena mabuk kendaraan. Saat itu, Dong Yaoping bisa duduk bersama dan makan camilan bersama. Melihat orang di depan dengan senyum selalu di wajahnya, sulit membayangkan sebelumnya. Dia masih sedih karena ditinggal pacarnya. Sekarang dia terlihat seperti sudah pulih sepenuhnya.
Bahkan aktif ikut kuis kecerdasan bersama tokoh utama perempuan. Ini membuat Ping merasa agak aneh. Apakah Dong Yuan memang memiliki sifat seperti ini? Tak lama kemudian, semua orang tiba di restoran prasmanan untuk makan malam. Karena Gu masih merasa mual akibat perjalanan, Suzuki berencana untuk tetap menemani dia. Ping sangat khawatir. Jadi dia membelikan sebotol cola untuknya. Hasilnya, secara kebetulan, Dong melihatnya. Tidak disangka dia ternyata cukup lembut. Tanpa disadari saat dia ragu-ragu apakah harus mengirimnya. Suasana antara Gu dan Suzuki sudah berubah menjadi gelembung merah muda. Sepertinya kekhawatiranku sia-sia. Keduanya langsung kabur. Kerutan di dahi Dong hampir muncul. Tidak disangka akan terjadi di depan mataku seperti ini. Adegan masa muda. Siapa sangka bisa melihat hal bagus seperti ini. Video ini juga apes. Karena berlari terlalu cepat, cola jadi terguncang. Perut Dong Xiao sampai sakit. Ping awalnya ingin mengatakan bahwa dia sekarang berubah agak banyak. Tapi entah kenapa dia langsung mengatakannya. Dia benar-benar terasa seperti teman sekelas. Orang ini kadang memang kurang pandai berbicara. Hari terakhir adalah waktu bebas di taman hiburan. Tokoh pria dan wanita berencana jalan-jalan berdua saja. Tapi Watanabe mengingatkannya. Pasangan yang kencan di taman hiburan sering mudah bertengkar. Fuyuya bilang pria sering menunjukkan sisi buruknya. Waktu antri atau saat menyetir. Di sisi lain, tokoh wanita melihat sebuah ember popcorn. Pemeran wanita merasa sangat imut. Tapi reaksi pemeran pria agak janggal. Terlihat, dia tampak seperti sedang menyesuaikan tindakannya dengan tingkah si wanita. Ini agak tidak seperti karakter pemeran pria. Mungkinkah karena dia terlalu bersemangat sehingga mempengaruhi pemeran pria? Ternyata terlalu mencolok memang bisa menyebabkan hal seperti ini. Meski begitu, dia juga sangat ingin mengenakan aksesori lucu bersama tokoh utama pria. Namun, tokoh utama pria sangat terjebak dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan pasangan. Masih saja terjebak. Apakah barang-barang di sekitarnya bisa dibeli? Tapi aksesori pasangan tidak bisa. Tanpa disadari, tokoh utama pria hanya merasa bahwa dia tidak cocok saja. Mungkin inilah yang disebut dengan sifat malu-malu dari pria yang berorientasi sains. Selanjutnya, mereka menjalani hari yang cukup penuh. Dan tepat saat akan kembali berkumpul dengan semua orang, tokoh pria tiba-tiba menarik tangannya. Menunjukkan ingin kembali lewat jalan yang sama. Ternyata tokoh pria kadang memang seperti mengundang maut. Lagi pula serangan mendadak itu terlalu licik. Saat kembali, mereka melihat para pria memakai hiasan kepala berbentuk anjing. Tidak menyangka Ping benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Tokoh pria benar-benar sangat terkejut. Nondel-nondel, aku bahkan melihatmu mencium ekso nondel. Setelah melewati perjalanan kelulusan yang sangat menyenangkan, suasana antara tokoh pria dan wanita menjadi lebih rumit. Namun meskipun jarak mereka lebih dekat, tokoh wanita selalu ingin lebih dekat lagi. Kalau saja hanya ada mereka berdua di ruang itu benar-benar luar biasa. Mungkin akan menjadi lebih aktif lagi. Tapi pemikirannya ini benar-benar cukup berbahaya. Namun meskipun tidak ada pertumbuhan yang signifikan, atau kemajuan yang pesat, di sisi Gu, masih ada beberapa perubahan positif kecil. Sedangkan Dong benar-benar seperti telah berubah menjadi orang lain. Energi negatif berkurang bukan sedikit. Lingkaran pertemanan kita semua baru-baru ini semakin luas. Mungkin inilah yang disebut dengan suka dan duka dalam pertumbuhan. Gu sekarang dikelilingi oleh semakin banyak orang. Semua orang merasa, foto kali ini sebaiknya disimpan lebih banyak. Tapi jika memesan terlalu banyak pasti akan mahal. Sepertinya cara terbaik adalah saling membeli bersama-sama. Di sisi lain, Xiao Ben merasa perjalanan sekolah kali ini cukup menyenangkan. Bagaimanapun, Xian Chong ada di sisinya. Memikirkan Xiao Si pacaran dengan Yamada. Dia jadi sangat penasaran. Adapun Sungai, sudah mulai memikirkan pakaian apa yang akan dipakainya untuk kencan. Sebaiknya tetap sesuai dengan gayanya sendiri. Tapi kalau sedikit lebih berani, mungkin juga tidak buruk. Dulu ibunya sangat memperhatikan penampilan dan pakaiannya. Kalau tahu dia sudah punya pacar laki-laki, mungkin akan ditanyai habis-habisan lagi. Memang Xiao Ben benar. Yang paling penting adalah memakai pakaian yang ingin dipakai sendiri. Untuk kencan kali ini, dia bahkan mengeluarkan aksesori rambut kesayangannya. Tapi sepertinya terlalu berlebihan, jadi pakaiannya agak kebanyakan. Yang penting, baru sadar saat keluar keesokan harinya. Dia tidak memakai sepatu yang cocok dengan pakaiannya. Bagaimanapun, biasanya dia membeli barang hanya berdasarkan apakah itu lucu. Tidak pernah memperhatikan apakah barang itu cocok untuk dirinya. Saat menunggu Yamada di stasiun, dia melihat banyak gadis yang berdandan modis. Dengan perbandingan itu, dia terlihat agak kampungan. Akhirnya dia memilih untuk melepas aksesori kepala terlebih dahulu. Saat itu, Yamada juga sudah tiba. Daripada harus mengetik untuk memberitahunya di mana dia berada. Kali ini, Xiao 11 memilih untuk langsung menelepon. Ternyata dia juga mengalami sedikit perubahan. Namun ekspresi hati-hati Xiao Xin tetap terlihat agak aneh. Dia terlihat seperti orang yang terlalu tegang. Namun saat benar-benar mulai berkencan, Xiao 11 menyadari Yamada. Gaya rambutnya hari ini berbeda dari sebelumnya. Mungkin dia juga berusaha untuk kali ini
Tapi biasanya, dia tidak pernah menatap mata Yamada saat berbicara. Hingga lupa bagaimana biasanya dia. Kedua orang itu berada di tempat yang belum pernah dikunjungi. Berkencan dengan pakaian selain seragam. Xiao 11 merasa dia dibandingkan biasanya lebih seperti orang dari dunia lain. Dia agak khawatir orang di sampingnya adalah dirinya sendiri. Apakah akan terasa agak aneh? Saat itu Yamada agak khawatir. Dia yang merencanakan. Apakah akan membuat Xiao 11 merasa agak tidak nyaman? Namun setelah bergaul sebentar, suasana di antara mereka jadi jauh lebih baik. Sebelumnya, Yamada bermaksud membawanya jalan-jalan ke kawasan pecinan. Jika ada waktu luang, mungkin mereka juga bisa mampir ke minimarket tempat Ping bekerja. Saat berkencan, Yamada terus memulai topik pembicaraan. Dia juga perlahan-lahan mengingat banyak nama teman sekelas. Saat itu Yamada agak khawatir kalau dia terlalu banyak bicara. Membuatnya merasa tidak nyaman. Padahal banyak hal yang baru saja dia katakan. Xiaoxi adalah yang pertama kali mendengarnya. Misalnya, bakpao disebut sebagai barang asli. Juga hal-hal yang berhubungan dengan bawa pulang. Terlihat, Xiaoxi hanya sedang merenungkan apa yang dia katakan. Sebenarnya ini membuat kencan menjadi lebih menarik. Yamada juga tidak menyangka bahwa dia sebenarnya orang yang begitu licik. Kemudian mereka berbicara tentang perjalanan kelulusan. Karena meskipun sudah membuat banyak janji yang sama, tapi pada akhirnya mereka hanya bertemu beberapa kali. Xiaoxi tiba-tiba mulai merasa keberadaan Yamada tidak terlalu mengganggunya. Karena sekarang meskipun tidak di sekolah, hubungan di antara mereka tidak akan menjadi terlalu asing. Di tempat yang tidak ada orang yang dikenal, justru akan terasa lebih nyaman. Dan saat kencan hari ini hampir berakhir, Yamada tiba-tiba menggenggam tangan Xiaoxi. Tindakan seperti inilah yang membuat dua orang yang saling jatuh cinta benar-benar hancur. Xiaoxi bahkan lupa bagaimana cara bernapas. Wajahnya memerah, rasanya jantungnya akan meledak. Xiaoxi mengira Yamada sangat tenang. Tapi sebenarnya dia juga tidak jauh lebih baik dari Xiaoxi sekarang. Tiba-tiba Yamada berhenti melangkah. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Xiaoxi merasa agak aneh. Lalu detik berikutnya mengikuti arah pandang itu. Otak Xiaoxi langsung kosong seketika. Tak kusangka Suzuki dan Kawatani juga ada di sini. Keduanya langsung kabur. Tak kusangka di akhir kencan akan terjadi kejadian seperti ini. Rasanya tadi berlari begitu cepat agak aneh. Lalu Yamada mengeluarkan barang yang dia temukan. Tak disangka kebiasaan kecilnya diketahui orang. Itu sungguh memalukan. Namun Yamada tidak banyak bicara. Hanya ingin membantu. Memakaikan jepit rambut yang lucu. Tapi tunggu sampai dia terbiasa. Posisi ini sepertinya agak konyol. Tapi setelah mengangkat poni, bisa melihat wajahnya. Perasaan ini menurut Yamada cukup baik. Meskipun ini bukan masalah poni. Tapi karena hati Xiao 11 terlalu gelap. Bagaimanapun juga, mulai hari ini, dia akan berusaha menatap mata Yamada saat berbicara dengannya. Setelah mereka sepakat untuk pergi jalan-jalan lagi. Secara keseluruhan, kencan kali ini bisa dibilang sukses. Adapun sang pria dan sang wanita, mengapa mereka muncul di sini? Sebenarnya hari ini juga hari kencan mereka. Bagaimanapun juga, pemandangan musim gugur yang bisa melihat laut. Di sini pasti adalah tempat terbaik. Entah bagaimana, piknik musim gugur ini berubah menjadi kencan. Tokoh wanita ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan jarak dengan tokoh pria. Hanya saja, teman lama Gu sekarang sudah kebal terhadap semua itu. Tapi jika dia berlebihan lagi, sepertinya teman lama Gu juga tidak akan tahan. Hari ini mereka juga berkeliling di Chinatown. Memilih tempat yang agak jauh dari rumah. Dengan harapan bisa menikmati dunia berdua. Suasana yang berbeda dari keseharian adalah sesuatu yang sangat diidamkan oleh sang wanita utama. Namun tanpa disadari, sang wanita utama sudah mengetahui tentang Yamada dan Xiaoxi. Dan demi tidak mengganggu suasana mereka, dia membawa pemeran utama pria masuk ke toko ini untuk makan masakan Cina. Tidak disangka tahun, rencana pacar dada gagal begitu cepat. Tapi jika dipikir-pikir, apakah kedua orang itu berpacaran? Ekspresi terkejut pemeran utama wanita membuat pemeran utama pria sedikit takut. Bagaimanapun juga, bagaimana bisa tahu dari mana? Dramanya di kepala tokoh utama perempuan ini begitu seru. Sang tokoh utama berpikir, nanti harus pergi mendengarkan laporan Yamada. Dia sama sekali lupa pada Gu, teman sekelas di sampingnya. Malamnya menonton pemandangan lampu neon di pelabuhan. Kencan terasa begitu dewasa. Sementara sang tokoh utama masih memikirkan, apakah Yamada dan mereka akan melewati sini untuk mencoba. Kedua orang itu sudah pucat ketakutan di belakang. Saat itu, sang pemeran pria menyarankan untuk pergi ke biang lala di seberang. Mendengar lelaki itu memanggil namanya, hati sang pemeran wanita langsung berdebar kencang. Yusuke Sogoina duduk di biang lala, seolah-olah mengumumkannya kepada seluruh dunia. Naik biang lala berdua dengan orang yang disukai. Tepat ketika beberapa gambaran menarik melintas di kepala si pemeran wanita. Si pemeran pria tiba-tiba mengajak duduk di sisinya. Jarak itu tiba-tiba mendekat. Awalnya akan terasa sangat romantis. Namun mereka melihat di seberang sana.
Ada dua anak kecil sedang melihat ke sini. Padahal dia sebenarnya ingin lebih mesra. Akhirnya tibalah saat kencan harus berakhir. Tapi hari ini sangat menyenangkan. Dia juga tidak punya penyesalan. Saat itu, teman sekelas Gu menanyakan apa yang ingin dia lakukan pada Natal. Mendengar bahwa tokoh wanita masih ingin bersamanya, tokoh pria itu lalu menggenggam tangannya erat-erat. Dan pada persimpangan itu saat itu tidak ada orang lain. Mungkin ini adalah tempat yang baik untuk melakukan hal-hal buruk. Namun tepat saat bibir mereka hampir bertemu. Apa? Keajaiban. Orang tua si gadis kebetulan lewat dengan mobil. Jadi rencana kecil ini pun gagal total. Di dalam mobil, jantung mereka berdebar kencang. Sepertinya waktu ke depan tetap tidak akan membosankan. Setiap orang bergerak sesuai irama masing-masing. Mungkin inilah kehidupan percintaan para siswa SMA. Setiap hari selalu dinanti-nantikan. Dan menjalani hidup bahagia dengan santai. Hanya dengan memperhatikan seksama perubahan-perubahan kecil di dalamnya. Barulah mereka bisa memahaminya. Inilah masa-masa paling indah dalam hidup.